Ah, hmm, ah, kenapa pagar ini harus tinggi sekali? Oh tidak, itu tak terdengar baik. Ini waktunya keluar dari sini. Tapi, ah, sepertinya aku tersangkut. Tiba-tiba penjaga keamanan menyilaukanku dengan senter dan menyuruhku untuk tak bergerak. Aku toh tak bisa. Mereka menarikku turun. Kemudian hal berikutnya yang kutahu, aku didorong ke kursi dan diinterogasi oleh penjaga keamanan. Tapi yang mereka dapat dariku hanya diam. Beberapa menit kemudian, Tuan dan Nyonya Langston muncul. Ya, mereka pasangan kaya yang punya mansion ini. Mereka orang yang kucari. Kurasa aku berhutang penjelasan ke mereka. Aku minta maaf atas gangguan ini, tapi tak seperti yang Anda kira. Kulihat iklan lowongan untuk pelayan, dan aku ingin melamar. Tapi para penjaga bilang aku terlalu muda dan menolak membiarkanku masuk. Masalahnya, ayahku punya kelainan jantung, dan jika ia tak segera menerima perawatan, maka peluangnya ia tak akan selamat. Aku benar-benar tak punya pilihan, jadi kumohon apa bisa kudapatkan pekerjaannya dan juga gaji 6 bulan dibayar di muka? Tepat di saat itu, seorang gadis seumuranku terjatuh di ruangan itu, mengintip ke pasangan Langston, kemudian mulai tertawa. Carla, ini tak bisa diterima. Apa kau tak malu dengan hasil ujian masuk ke Franchise Academy yang buruk? Kau harusnya belajar giat untuk menebus itu, bukan berpesta di jam seperti ini. Si Carla ini hanya memutar mata, lalu dengan goyah jalan keluar. Kuperhatikan Tuan Langston menenangkan istrinya yang sepertinya sangat tertekan dengan perilaku gadis yang tak pengertian itu. Jadi, kalau begitu ini pasti putri mereka. Mereka pastinya menganggap pendidikannya penting. Dan dia daftar ke sekolahku. Itu memberiku ide. Kalian tahu, jika kalian ingin meningkatkan performa akademik Carla, aku bisa membantu kalian. Mereka berdua memberiku pandangan skeptis, jadi kutunjukkan ke mereka catatan akademikku. Dan memberitahu mereka aku ini valediktorian dan sukses dapat beasiswa di Franchise Academy. Mendengar pencapaianku, semua kekhawatiran mereka segera sirna. Dan begitulah, mereka mendapat ide yang beresiko. Mereka akan bayar biaya rumah sakit ayahku hingga ia benar-benar pulih jika kugunakan identitas Carla dan terbang ke Korea Selatan untuk belajar di SMA internasional di sana. Sementara Carla akan ambil posisiku dan daftar di Franchise Academy seperti yang mereka harapkan. Kesepakatan ini kedengarannya seperti jawaban dari doa-doaku, tapi aku tahu ini akan sulit. Pura-pura jadi orang lain di negara yang sungguh berbeda, itu di luar pemahamanku. Jadi aku setuju melakukannya, tapi hanya dengan 2 syarat tambahan. Pertama, harus ada wali yang akan mengurus semua berkasku dan yang lainnya. Kedua, setelah aku menyelesaikan kesepakatan dan kembali, pasangan Langston harus membantuku masuk ke sekolah impianku. Dan itu adalah Universitas GBA, tentu saja. Mereka memikirkannya kemudian menjabat tanganku tanda setuju. Tampaknya kami sudah sepakat. Tapi hal berikutnya yang kutahu, aku ada di lingkungan elit di Seoul, Korea. Wah, sungguh mewah. Jadi begini rasanya lahir di keluarga kaya raya. Pak Preston mengantarku ke sekolah dan berulang kali memberitahuku untuk tak menarik perhatian. Bla bla bla. Oh, iya. Pak Preston adalah pengacara pasangan Langston dan menurut kontrak, dia juga waliku. Dia tampaknya sangat serius, tapi kurasa dia cukup baik. Wah, sekolah ini tampak sangat modern. Arsitekturnya sendiri adalah sebuah karya seni. Aku berkeliling mengitari koridor yang tak berujung berusaha menemukan kelasku. Semuanya sepertinya terlihat cukup ramah, dan ketua kelas, Min Jun, bahkan memberiku tur keliling. Semua lukisan, foto, dan model yang luar biasa dari para murid dipamerkan di seluruh gedung. Ruang kelas tak terhitung dari aneka subjek berbeda, dari mulai sains hingga seni, membuatku terkesiap kagum. Aku sedang mengagumi sebuah karya seni saat tiba-tiba Min Jun berseru. Maaf, aku harus pergi. Bully mencariku. Hanya beberapa menit saja, jadi tunggu aku di sini, oke? Kemudian dia bergegas pergi. Jadi aku berlama-lama di sekitar aula. Itulah saat kulihat sekelompok cewek-cewek di sekitar. Kusadari salah satunya dari kelasku yang lama. Aku yakin namanya Isabella. Aku hendak jalan mendekat untuk menyapa mereka. Ketika kusadari mereka sedang memojokkan cewek ini dan memainkan ikat kepalanya.
Di mana kau dapat benda mengerikan itu? Kurasa itu dari toko loak atau semacamnya. Ku dengar itu tempat orang miskin belanja. Seluruh adegan ini membuatku jijik. Mereka mengucilkan seseorang hanya karena dia tak berasal dari keluarga kaya raya seperti mereka. Aku tahu benar perasaan gadis malang itu. Aku harus membantunya. Tapi aku tak ingin mendapat dukungan dari siapapun dan menarik perhatian ke diriku. Apa yang bisa kulakukan? Aku tahu. Hei, gurunya sudah datang. Akan kuulur waktu untuk kalian. Lari! Rencanaku berhasil. Karena Isabella dan teman-temannya mengangguk padaku kemudian segera pergi. Kemudian aku mendatangi cewek itu dan bertanya apa dia baik-baik saja. Menjauh dariku. Dia mengusirku lalu kemudian berlari pergi. Hah? Aku hanya berusaha menolong. Saat aku berbalik, kulihat Mingjun melihatku. Sedikit terkesan kurasa. Dia memberitahuku kalau murid di sini dibagi menjadi 2 golongan, 90% kaya dan sisanya yang 10% adalah anak miskin yang masuk dengan beasiswa. Kebanyakan murid cukup ramah satu sama lain. Ya, kecuali mereka yang baru kusaksikan. Isabella adalah bagian dari anak orang kaya yang mengira bahwa latar belakang mereka membuat mereka lebih unggul dari yang lainnya. Dia sering jahat ke kelompok 10% itu, karena dia percaya mereka tak pantas berada di sini. Dan seperti yang kau bisa tebak, cewek itu kesal. Namanya Suzy. Dia dalam kelompok 10% dan dia cewek terpintar di angkatan kami. Omong kosong. Sekolah ya sekolah. Kita di sini untuk belajar dan seharusnya semua diperlakukan sama. Terlalu benar cewek baru. Aku tahu ada yang berbeda tentangmu. Hari berikutnya saat kelas berakhir, Isabella menepuk bahuku dan berterima kasih karena peringatan tadi. Lalu dia mengajakku bergabung ke kelompoknya untuk makan siang. Aku hendak menolaknya dengan sopan saat Minjun muncul dan memintaku untuk bergabung dengannya. Terima kasih berkat Minjun, aku punya alasan untuk segera kabur dari lokasi. Namun, aku memang menoleh ke belakang dan melihat Isabella itu memberi tatapan tersinggung. Setelah itu, Minjun dan aku mulai lebih sering nongkrong bareng. Kami segera jadi teman baik, dan kami berdua putuskan bahwa dinamika di sekitar sini perlu diubah. Jadi, kami berencana membantu kelompok 10%. Di suatu makan siang, Isabella dan kelompoknya dengan sengaja menabrak seorang cowok, menyebabkannya menumpahkan makanan ke dirinya sendiri, sementara mereka tertawa dan menunjukinya. Aku segera ke sana, mengambil makanan dan menghantamkannya ke wajah Mingjun. Mingjun langsung paham maksudku. Dia kemudian mengambil segenggam mie dan mengoleskannya ke Isabella. Isyarat kantin pecah jadi perang makanan besar dan berantakan. Di lain waktu, sekolah sedang mempersiapkan festival budaya. Satu cowok dari kelompok 10% punya ide keren untuk membuka stand makanan menyajikan makanan tradisional dari berbagai negara berbeda. Semua orang setuju. Tentu saja, ya, kalian menebaknya, Isabella dan sahabatnya yang sombong. Rakyat jelata, terlalu terbiasa kerja jadi pelayan untuk layani orang lain, Aku mengedip ke Mingjun. Kemudian kami tetap tinggal dan diam-diam menulis nama Isabella dan teman-temannya di daftar peserta lalu mengumpulkannya ke guru. Sekarang, mereka tak punya pilihan lain kecuali menyajikan makanan di festival yang begitu ramai. Bagian paling lucu adalah mereka akhirnya kena batunya saat kelompok 10% itu justru memerintah dan mengeluh. Ratatouille ini terlalu hambar, tambahkan garam lebih banyak. Dan, milk tea ini terlalu manis, buat yang baru dengan lebih sedikit gula. Harus kuakui, ku nikmati menyaksikan anak-anak jahat ini menggeliat. Tapi kurasa kesenanganku ini bukannya tak diperhatikan, karena setelahnya Isabella mendatangiku. Anak jelata itu tak selevel denganmu dan aku. Ku sarankan kau lebih memperhatikan dengan siapa kau memilih bergaul. Atau kau bisa berakhir diperlakukan seperti mereka. Terserah. Aku hanya memutar mataku, berjalan pergi darinya, lalu lanjut bergaul dengan teman-temanku kelompok 10%. Isabella dan pengikutnya memberiku tatapan tak senang, tapi karena nama dan kekayaan pasangan Langston, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Seperti itulah masa SMA-ku berjalan. Aku punya beberapa teman hebat dan coba tebak. Ya, aku sekarang pacaran dengan Mingjun. Aku suka sekali berada di Korea Selatan ini, dan aku bahkan mulai suka dengan Preston, yang meskipun pemarah, sekarang kuanggap seperti keluarga bagiku. Maksudku, jangan salah. Aku sangat merindukan keluargaku di rumah, tapi sekarang ayah makin pulih dan kami rutin FaceTime.
Meskipun hidupku sekarang menakjubkan, jauh di lubuk hatiku aku selalu merasa seperti hidup dalam mimpi. Tak ada satupun dari hal ini benar-benar milikku, dan semua akan berakhir segera setelah kutinggalkan tempat ini. Dan akhirnya, pekan terakhirku di sini pun tiba. Saat aku sedang belajar untuk ujian akhirku, ujian SAT, kuterima pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu rahasiamu. Tinggalkan ujian, atau akan kuungkap dirimu. Apa? Siapa kira-kira itu? Kutelepon nomor itu dan suara yang terdistorsi mengangkat teleponnya. Aku memohon padanya untuk memberitahuku kenapa dia melakukan ini. Tapi dia hanya menjawab, "Kau tak perlu tahu, lakukan saja seperti kataku." Kemudian dia menutup telepon. Untung bagiku, Preston tak hanya pengacara yang hebat, tapi juga jenius soal teknologi. Berkat dia, kami melacak lokasi telepon. Aku bertaruh kalian sama penasarannya denganku untuk mengetahui siapa itu. Dan sekarang adalah momen kebenarannya. Hah? Tak mungkin. Berdiri di sana tampak terkejut adalah Suzy. Kenapa dia lakukan ini padaku? Ini tak masuk akal. Maksudku, aku tahu kami tak berteman, tapi aku tak memusuhinya. Kenapa dia begitu membenciku sampai berniat merusak hidupku seperti ini? Kumohon, biar ku jelaskan. Sejak kau tiba di sini, aku kehilangan posisi teratas di sekolah, yang artinya aku juga kehilangan beasiswa penuh untuk kuliah. Keluargaku tak akan pernah mampu membiayainya sendiri. Jadi kuputuskan untuk menyelidikimu. Dan itulah saat kutemukan kalau kau bukan Carla Langston yang asli. Dan kau dibayar oleh orang tuanya untuk mencapai semua catatan akademik ini untuknya. Aku paham kenapa kau kesal, tapi kau tak perlu memerasku. Kau tak terlihat seperti seseorang yang akan lakukan hal seperti itu. Jadi agak mengecewakan yang sudah kau perbuat. Aku tak begitu. Aku di jalan buntu, Irene. Kau harus pahami. Ini merupakan seluruh masa depanku yang akan hilang. Dan untuk apa? Supaya cewek kaya manja bisa masuk ke kampus tanpa berusaha sama sekali? Sepertinya aku harus banyak berpikir. Pada akhirnya, aku sadar bahwa yang kurasakan terhadap Suzy adalah rasa kasihan. Ini semua salahku. Dan tak adil bagi orang sekompeten Suzy, seluruh masa depannya harus hancur karenaku. Jadi, aku harus lebih dewasa di sini. Kuputuskan meminta pasangan Langston agar memberi Suzy tempat di Universitas GBA, yang sebelumnya dipesan untuk sebagai bagian dari kesepakatan. Maksudku, jangan khawatir. Dengan otak cerdas ini aku bisa dengan mudah masuk ke sana sendiri, ya kan? Dan kemudian segera setelah aku selesai ujian, diam-diam kutinggalkan Korea Selatan. Tanpa mengucap selamat tinggal pada semua orang, termasuk Mingjun. Suzy dan aku naik penerbangan yang sama kembali ke US. Dia terus mengucap terima kasih di sepanjang perjalanan ke sana. Dan, ya bisa kita bilang, di saat pesawat mendarat, kami jadi teman baik. Tapi, semua tak berjalan semulus yang kumaksudkan. Ternyata Carla bahkan lebih lalai dari yang kukira sebelumnya. Yang dia bisa lakukan hanyalah dapatkan diploma SMA dengan nilai-nilai buruk yang membuat syok. Sekarang ini adalah nilai-nilaiku yang jelek. Impianku untuk masuk universitas bergengsi pupus sudah. Sebaliknya, aku harus puas dengan perguruan tinggi komunitas. Beberapa tahun berlalu, dan tak ada sehari pun aku tak memikirkan tentang Korea Selatan atau Mingjun. Aku tak bisa bicara dengannya lagi. Aku sudah janji ke pasangan Langston akan putuskan semua kaitanku di sana. Maksudku, Suzy adalah pengecualian. Suatu hari saat keluar dengan Suzy, dia tunjukkan padaku sesuatu yang menarik di Facebook. Kemudian kami kebetulan menggulir postingan Mingjun yang bunyinya, "Akhirnya kutemukan kau, cinta dalam hidupku." Hatiku hancur. Wah, sepertinya dia sudah temukan orang lain, sementara hatiku masih merindukannya. Tapi hidup harus berlanjut, dan seminggu setelahnya, aku sedang menunggu Suzy di luar kampusnya. Menghayalkan ini bisa saja jadi kehidupanku. Kulihat seraut wajah tak asing menuju ke arahku. Itu Mingjun. Tapi tunggu. Dia sama cewek Carla? Tunggu dulu. Postingan Facebooknya itu tentang dia? Cinta dalam hidupnya itu Carla? Aku tak bisa hadapi ini sekarang. Jadi kutahan air mata sambil menarik nafas dalam-dalam lalu berbalik pergi. Tapi tiba-tiba kurasa ada tangan yang menarikku kembali. Itu Mingjun. Ini sungguh dirimu. Akhirnya kutemukan kau. Aku terus mencari sejak kelulusan, lalu informasiku mengarahkanku ke sini dan kepada aku. Carla muncul di sebelahnya dan tersenyum lebar padaku. Hei, siapa aku yang bisa hentikan cinta sejati?
Jadi kukatakan padanya nama aslimu dan membantunya mencarimu. Maksudku, kau kan pintar, jadi aku tahu kau akan masuk ke kampus ini juga. Tidak, kau sudah kacaukan nilaiku, ingat? Ya sudah, itu sudah tak penting lagi. Aku berbalik dan melihat ke arah Mingjun. Aku minta maaf, Mingjun. Aku ingin beritahu padamu semuanya, tapi aku tak bisa. Dengan menggenggam tanganku di tangannya dan memberiku senyum menawan ini, aku sudah menemukanmu dan percayalah padaku. Sekarang, itu yang paling penting. Hei, aku Connor, dan sekarang aku sedang rehat belajar yang layak kudapatkan untuk nongkrong dengan teman-temanku. Aku kuliah di Georgia Institute, dan yakin akan segera jadi arsitek terkemuka suatu hari nanti. Sekarang ada satu hal yang harus kuurus sebelum aku bisa menikmati hari libur dengan baik. Oh, itu dia. Connor, aku tak bisa lagi melakukan ini. Aku tak mau menyakitimu, tapi maaf, kita harus berhenti saling bertemu. Ah, ya sudah, semua akhir merupakan awal yang baru. Tos. Aku adalah ahli dalam membuat pacar yang aku sudah bosan untuk putus denganku. Itu hebat. Karena dengan begini tak ada yang menuduhku jahat. Hah, apa yang harus kulakukan sekarang? Dengan enggan, harus kucari tantangan baru setelahnya. Oh, aku minta maaf. Aku baru akan menyerahkan ini. Tak apa. Hanya coba mencari satu makalah lagi. Siapa namamu? Aku Connor. Hai. Matanya yang berbinar, rambutnya yang mengkilap, tangannya yang lembut. Tapi kenapa tiba-tiba ada anak culun menarikku menjauh dari gadis seksi itu dan menuju pojok ruangan? Sebelum aku sempat bertanya padanya apa yang terjadi, dia mulai melambaikan foto cewek ini di depan wajahku. Jadi cowok ini bernama Patrick, dan cewek di foto itu Peg, pacarnya. Orang tua mereka berdua adalah orang berpengaruh dan mengatur seluruh pertunangan mereka. Terdengar hebat, ya kan? Maksudku, dia itu cukup cantik, tapi tidak. Dia ingin aku mencari cara supaya Pike putus dengannya. Aku sudah dengar banyak tentangmu, dan aku butuh bantuanmu. Aku tidak bisa lakukan ini sendiri. Hahaha. Hah? Tentu aku paham. Pria sejati tak akan jadi orang pertama yang minta putus. Aku mungkin bisa membantumu, tapi pertama-tama, mari kita lihat orang seperti apa dia. Perbincangan mulai makin serius. Dari kedengarannya, si Pike ini adalah orang yang tulus dan baik hati, dengan sisi yang rapuh. Jadi ini harus ditangani dengan ekstra hati-hati, supaya takkan ada provokasi keluarga yang canggung dari klienku. Mungkin. Gak, ini tak akan berhasil. Cara itu pun tidak. Aku sudah hampir menyerah, saat tiba-tiba Patrick menumpukan segebok uang, sekitar $1.000 di atas meja. Bantu aku, maka itu semua milikmu. Wah, itu uang yang sangat besar buatku. Aku bisa dapatkan PS5 hebat yang kuidam-idamkan. Hah, lagi pula, dengan pesona dan ketampanan, bisa kubuat Pike jatuh hati padaku dan tinggalkan Patrick kapan saja. Jenius. Debutku harus spektakuler, jadi kulihat di internet, lalu menyewa beberapa orang untuk pura-pura jadi preman untuk menghalangi jalan Pike. Kemudian aku akan masuk dan menyelamatkannya. Rencana sudah disiapkan, jadi dengan santai aku jalan ke titik temu. Tapi, oh tidak. Siapa yang tahu kalau para pria itu preman sungguhan? Mereka mengancam kami, menyuruh kami serahkan semua barang milik kami, lalu memaksa kami pergi ke sebuah gedung terbengkalai. Oh Tuhan, $1.000 sangat tak sebanding dengan kehilangan nyawaku. Ya, aku memang takut, tapi insting merayuku muncul. Dan aku menoleh ke Pike dan mulai bicara dengannya. Oh astaga, dia sangat manis. Dan kuperhatikan bahwa saat dia bicara sesuatu yang menarik minatnya, dia mengernyitkan hidung. Dia sangat imut, tapi yang terpenting, sangat pintar. Kenapa demikian? Karena hanya sejam kemudian, polisi muncul dan menangkap para preman itu. Ternyata, sebelum Pike serahkan barangnya, dengan cepat dikirimnya nomor plat berandal itu ke seorang teman dan menyuruhnya hubungi polisi. Fuh, dan untung bagiku, berkat pertemuan takdir ini, aku dapat sedikit informasi tentangnya dan tahu kalau Pike sedang berencana belajar bahasa Spanyol untuk kuliah jurusan pariwisata di sana. Tapi ada satu hal yang lebih penting, yaitu, kurasa, aku naksir padanya. Dia tak seperti cewek kebanyakan yang kutemui sebelumnya. Aku ingin memenangkan hatinya, sungguh, bukan hanya karena rencana tersebut. Itu yang terbaik untuk kedua belah pihak. Patrick akan bebas dari Pike sesuai permintaan. Tapi Pike tak akan berakhir bertepuk sebelah tangan, karena dia akan punya pacar baru yang tampan di sisinya. Yap, itu aku. Hahaha. Hanya ada satu masalah. Di semua keributan hari itu, aku lupa minta Pike nomor teleponnya. Ups, aku harus minta Patrick untuk itu, dan kemudian mengirim pesan padanya, tapi sayangnya tak kuterima balasan apapun. Aku harus pandai soal ini, jadi kuputuskan untuk pura-pura jadi tutor bahasa Spanyol. Ya, aku tak bisa bahasa Spanyol, tapi dengan pesonaku, itu bukan masalah, ya kan? Kuciptakan profil mentereng dan kusuruh Patrick berpura-pura browsing dan tak sengaja menemukanku. Lalu menunjukkannya ke Pike. Dan, ting, hola, yo soy Profesor Connor. Tapi tunggu, ampun.
Andai saja aku belajar bahasa Spanyol lebih giat di SMA, karena sekarang kemampuan bahasa Spanyolku hanya sebatas kata-kata yang kuambil dari menonton maraton Money Heist. Jadi kusalin saja pelajaran bahasa Spanyol dari YouTube dan mengajarkannya ke Pike. Aku tak tahu apakah karena keterampilan mengajarku atau karismaku, tapi Pike sepertinya menganggapku jago. Tapi trik merayuku tak akan berjalan mulus. Aku tahu dia menyukaiku. Maksudku, siapa yang tak suka aku? Lagi pula dia memberiku tatapan imut dan tertawa dengan leluconku. Kedekatan kami tak dapat dipungkiri. Jadi saat kuulurkan dan kuletakkan tangan di atas tangannya, kurasakan ada percikan. Tapi kemudian dia memandang canggung dan menarik tangannya. Dia menyukaiku, ya kan? Jadi kenapa dia bersikap seperti ini? Aku tak pernah gagal merayu. Merasa frustasi, aku berjalan santai di jalan. Apa itu Patrick yang dengar yang berpegangan tangan dengan gadis? Ku kenali rambut panjang itu. Itu Pike. Uh, Kenapa Pike tak kunjung juga campakan pacar payahnya itu? Dan kenapa dia tak mau pacaran denganku saja? Aku hendak pergi, tapi semakin kupikirkan, makin aku jadi kesal. Jadi aku menyuap sedikit untuk menghampiri Pike dan berkata, "Kenapa kau tak bersama Connor? Kau pengkhianat." Jahat, Tapi hahaha, Patrick akan senang karena dia sekarang punya alasan sah untuk putus dengannya. Tapi saat gadis itu berbalik, kusadari kalau dia bukan Pike. Gadis malang itu tampak benar-benar kebingungan. Patrick mulai memakinya dan menarik lengannya sangat keras sampai dia hampir terjatuh. Di mana Patrick si culun? Dan itu sama sekali tak baik. Kemudian dia mengangkat tangannya untuk memukulnya, tapi aku muncul di depannya. Stop, tak ada alasan untuk memukul perempuan, bro. Patrick langsung menarik kerah bajuku. Beraninya kau main-main dengan Beckyku. Melihat itu, gadis yang syok itu cepat-cepat kabur. Tidak, tidak, kukira itu Pike. Jadi kusewa anak hanya untuk memberimu alasan putus dengannya. Santai, bro. Patrick memahami situasinya, lalu berdeham dan berkata, "Oh, ya sudah, aku juga sudah bosan dengan Becky, Trims." Aku masih kaget dengan sisi brengsek Patrick saat dia segera berkata, "Oh iya, kau boleh hentikan rencana dengan Pike. Aku sudah putuskan menyukainya sekarang. Akhir-akhir ini dia begitu penuh semangat dan tak terlalu bergantung. Dia bilang padaku dia masih akan membayarku, lalu naik ke sebuah taksi. Uh, itu adalah versi Pike saat dia bersamaku. Aku memberinya semangat hidup, dasar kau brengsek. Terserahlah, mulai hari ini dia sudah bukan klienku, dan aku tak mau uang bodohnya." Ini waktunya aku ceritakan Pike seperti apa Patrick sesungguhnya. Jadi ku atur pertemuan dengannya di sebuah kafe dan ceritakan padanya semuanya. Tapi saat dia sudah bisa mengatasi keterkejutannya, dia membentakku. "Aku tahu ini bagian dari rekayasamu. Maksudku, kau bohong soal bisa bicara bahasa Spanyol. Dan sekarang kau hanya mengarang cerita ini untuk memutuskan aku dan Patrick." Kemudian dia melempar buku pelajaran ke arahku dan bergegas pergi. Oh astaga, Patrick itu bajingan. Tapi aku tak bisa salahkan dia karena percaya padanya daripada aku. Aku sudah lihat langsung betapa dia itu serigala berbulu domba. Aku berusaha menemukan bukti untuk menunjukkan ke Pike, tapi si brengsek itu pastinya menutupi jejaknya. Seluruh tampilan luarnya sebagai kutu buku culun begitu tanpa celah. Dia masih si culun lamban, yang dengan goyah mencengkeram pegangan bus untuk pergi ke sekolah tiap hari. Dasar penipu. Kau tunggu saja Patrick, ini saatnya dunia tahu wajah aslimu. Dengan tekad, aku terus memata-matainya di keliling kota. Kemudian suatu kali seperti hari-hari lain, aku sedang bertugas saat ada segerombolan anak yang menghadangku, ditemani Patrick yang menuju ke arahku. Ini dia ketum pasir kita. Sepertinya aku ketahuan. Seluruh gerombolan itu mengelilingiku, tinjunya sudah siap. Ya, aku cukup ketakutan. Tak mungkin bisa kulawan gerombolan sebanyak ini. Kuangkatkan kepala tanganku dan bersiap merasakan sakit, tapi kemudian seseorang berteriak, "Hentikan!" Itu Pike. Tiba-tiba Patrick langsung mengubah perilakunya dan menyuruh gerombolan itu pergi. Dia cerita ke Pike kalau kucuri barangnya dan teman-temannya membantunya mendapatkannya kembali. Apa? Babi, Connor bukan pencuri. Aku tahu itu dengan pasti. Pasti ada salah paham. Tolong jangan menuduhnya begitu. Wajah Patrick berubah. Dia meraih tangan Pike dan menariknya pergi berkata, "Kita akan bertunangan akhir bulan ini. Jangan berkata apa-apa lagi." Oke, jadi aku mungkin telah memasuki pesta pertunangan mereka, tapi aku sembunyi di belakang, sementara pidato sedang berlangsung. Kemudian yang membuatku terkejut saat Patrick bicara, mereka berdua melihatku. Lalu Pike menoleh padanya dan gelengkan kepala. Menyakitkan melihatnya seperti ini, mungkin dia berubah pikiran. "Apa maksudmu? Ini karena Connor." Pike diam saja, sementara orang tua Patrick jadi geram. "Beraninya kau selingkuh dari anakku? Kau pikir kau ini siapa?" "Pike, apa yang terjadi?" "Sungguh, Pike, katakan sesuatu." Merasa tertekan dan ketidakadilan atas semuanya, Pike yang malang tampak putus asa saat berusaha keras menahan tangis. Aku sungguh tak tahan melihatnya seperti ini, jadi aku keluar dari kerumunan untuk membelanya. "Semuanya tenang. Pike itu gadis yang paling baik dan luar biasa, dan dia pantas dapat lebih dari si brengsek ini. Jangan dengarkan dia. Dia itu pencopet dan pencuri tunangan orang." Aku sudah muak mendengarkan fitnah laki-laki ini. Jadi kulayangkan pukulan tepat di wajahnya yang sok. Ya, pesta pertunangan itu tentunya menjadi kacau balau. Kuperhatikan kerusakan di depanku.
konsekuensi dari yang sudah kuperbuat. Oke, jadi mungkin datang ke sini bukan ide terbaik. Sebenarnya, ini semua salahku karena setuju membantu Patrick sejak awal. Atau, aku tak seharusnya jadi orang brengsek dari semula. Merasa lesu, aku tiba di rumah dan melihat kalau aku dapat pesan dari Peg. Jantungku berdebar-debar saat membukanya. Terima kasih atas semuanya, dan coba latih bahasa Spanyolmu, karena itu lebih buruk dariku. Selamat tinggal. Dan itu adalah pesan terakhir yang dia kirim padaku. Setelahnya aku habiskan sebulan berusaha menghubunginya, tapi tak menerima balasan. Jadi akhirnya aku kumpulkan tekad untuk pergi ke rumah Peg, dan aku diberitahu kalau dia sudah pergi ke Spanyol lebih awal dari jadwal. Mungkin guncangannya begitu besar sampai Peg ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ini semua salahku. Aku ini yang paling brengsek di cerita ini, dan sekarang aku kehilangan gadis ini. Sayangnya, balas dendam itu kesenangan. Jadi aku masuk. Langsung menuju ke meja Patrick di mana dia mabuk di pelukan segerombolan gadis-gadis. Memotretnya, lalu mengirimkan itu ke keluarganya. Apa yang sudah dilakukan di malam hari, terlihat di siang hari, kawanku. Beberapa hari setelahnya aku dengar kalau setelah terungkap, orang tua Patrick menyita semua kartu banknya. Bahkan pacarnya yang sekarang mencapakannya. Jadi itu kesepakatan putus terakhir untuk tamu istimewaku. Dan sekarang tebak di mana aku berada. Mencari gadis pujaan hatiku tentunya. Dan kali ini akan kupastikan aku tidak mengacaukannya. Sekarang, apa ada cara yang lebih baik untuk menghabiskan Sabtu sore selain rebahan di sofa, nonton film menyenangkan dengan banyak cemilan? Kurasa sebaiknya kulakukan itu. OMG. Siapa ini? Dia cowok paling memukau yang pernah kulihat seumur hidupku. Aku memandanginya dengan takjub sambil melongo. Tapi kemudian kulihat dia balas melirikku dan kusadari aku harus mengatakan sesuatu. Hei, apa yang bisa kubantu? Hai, aku Jaden. Aku dan ibuku baru saja pindah di rumah sebelah. Oh, kalau begitu, selamat datang di lingkungan kami. Jaden tersenyum saat dia mengeluarkan sebuah kotak padaku. Apa ini hadiah untukku? Benarkah? Ku ambil itu darinya lalu berkata, makasih. Ku buka kotak itu dan kulihat isinya penuh cookies yang terlihat lezat. Ibuku yang membuatnya. Ibu menganggap bahwa orang lain cenderung lebih ramah jika ada cookies. Kami ngobrol sedikit lama, kemudian dia berkata dia harus pergi dan membantu ibunya bongkar-bongkar. Wah, kenapa momen ini harus usai sekarang? Hari berikutnya di sekolah, aku tak sabar mencari sahabatku Stella untuk cerita padanya semua tentang tetanggaku yang sangat rupawan. Tapi saat itu terjadi, dia menemukanku di loker dan langsung membahas soal cowok baru yang seksi ini. Aku harus lihat seberapa tampan cowok ini. Kesempatanku datang saat makan siang ketika Stella menunjuk cowok baru itu yang saat ini sedang direcoki Anna. Cewek angkuh di kelasku. Kusipitkan mata. OMG. Cowok seksi itu tak lain adalah Jaden. Aku menyaksikan Anna mengerlingkan bulu matanya ke Jaden, lalu mengibaskan rambutnya ke belakang. Dia harus berhenti menggoda. Itu sangat menyedihkan. Tiba-tiba, Jaden melihatku, tersenyum, lalu cepat-cepat menghampiriku. Hai Laura, oh ya ampun, aku lega bertemu denganmu. Dia mendekat ke telingaku dan berbisik. Cewek itu agak membuatku takut. Tolong apa bisa kita pergi dari sini? Kemudian yang membuatku kaget, diraihnya tanganku dan menuntunku pergi. Bisa kulihat tampang kaget di wajah Anna. Dan aku tak tahan untuk tak menyeringai ke arahnya. Rasakan itu Anna. Dia memegang tanganku, bukan tanganmu. Kemudian sepulang sekolah, aku dan Jaden jalan pulang bersama. Ternyata, selain jadi cowok terseksi di planet, dia juga sangat baik dan lucu. Saat di rumah, kulihat ibu Jaden. Tante Cynthia sedang menyirami pot kotak di jendelanya. Saat lihat kami, dia melambai ke kami, lalu bersikeras mengajakku masuk ke dalam untuk minum limun buatan sendiri. Kami semua jadi akrab. Sepertinya aku akan segera punya pacar yang mamanya sayang padaku. Sejak saat itu, Jaden dan aku sering nongkrong bareng. Kami makan siang bersama, pergi ke perpustakaan bersama, dan selalu jalan pulang bersama. Aku cukup yakin cewek-cewek di sekolah sangat iri, terutama Anna. Suatu hari saat olahraga, guru menyuruh kami bermain dodgeball dan membagi kami jadi 2 tim. Anna, yang berada di tim lawan, tak hentinya membidikku. Aku berusaha keras menghindari lemparannya, tapi bruk, dia mengenaiku.
Sekarang dengarkan aku. Cowok seperti Jaden tak suka dengan cewek biasa saja sepertimu. Dia milikku. Jadi berhentilah mengejarnya. Geram aku membentak. Aku tak mengejarnya. Dia sudah jadi pacarku. Sebenarnya tidak. Tapi aku cukup yakin Jaden juga menyukaiku. Kau tunggu saja. Dia akan segera lelah denganmu dan lari mengejarku. Ana sangat menyebalkan. Aku harus melampiaskan kekesalanku ini. Jadi mengomel ke Stella tentangnya. Lupakan Ana, toh tak ada yang suka dengannya. Sedangkan Jaden, sudah jelas dia menyukaimu. Dia cuma anak baru di sini dan mungkin terlalu malu untuk mengajakmu keluar. Ya, kau mungkin benar. Dia pasti malu-malu. Tapi, aku tahu Ana tak akan berhenti mengejarnya. Maka kau harus membuat hubunganmu dengan Jaden resmi. Stella ada benarnya. Jika Jaden terlalu malu untuk mengajakku keluar, maka sebaiknya ku ambil inisiatif. Lalu Ana tak ada pilihan lain kecuali mundur. Malam inilah saatnya. Jadi ku kirim pesan ke Jaden. Aku butuh bantuanmu. Ayo ketemu jam 8 dekat perosotan di taman. Tapi kemudian dia membalas pesanku kalau dia tak bisa menemuiku malam ini karena harus membantu urusan ibunya. Tepat saat itu, ayah datang ke rumah lebih awal dari biasanya dan memberitahu kalau ia mengajakku dan kakakku Megan keluar makan malam. Oh, restoran ini terlihat bagus. Aku masuk bersama Megan dan... Apa yang Jaden dan ibunya lakukan di sini? Kemudian ayahku mendekat ke Tante Cynthia, menciumnya di pipi dan berkata, "Halo sayang." Jaden dan aku berbagi tatapan terperajat. Kemudian kami memandang para dewasa tersebut untuk penjelasan. Lara, Megan, ini Bu Green, wanita yang ayah ceritakan ke kalian. Apa? Maksudku, aku tahu ayah pacaran dengan wanita bernama Bu Green. Tapi aku tak tahu dia adalah ibu Jaden. Kemudian, sebelum kami paham apa yang terjadi, ayah berlutut satu kaki dan mengeluarkan cincin berlian, lalu memintanya untuk menikah dengannya. Dan apa kalian tahu? Dia berkata ya. Oh, tidak. Tidak. Mereka tak bisa menikah, karena nanti Jaden akan jadi saudaraku. Megan tampak senang dan memeluk mereka berdua. Sedang aku menatap Jaden dengan kebingungan. Jangan salah, aku sangat ingin ayah senang. Tapi kenapa harus dia? Dan bagaimana dengan aku dan Jaden? Setelah itu, Tante Cynthia sepertinya selalu ada di rumah kami, memanggang kue, bersenandung sambil menyapu dan bersih-bersih, dan saling menatap mesra dengan ayah. Iu. Kemudian suatu hari, dia bersikeras Mega dan aku pergi belanja gaun pernikahan dengannya. Dia mencoba satu gaun dan, ya, oke, dia terlihat cukup cantik memakainya. Tapi saat dia tanya padaku bagaimana pendapatku, aku hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Wah, itu tak terlalu bagus, bukan?" Dia mencoba beberapa gaun lainnya, tapi aku berhasil temukan kekurangan pada semuanya. Kemudian, kulihat betapa ia tampak sedih. Kutepuk pundaknya dan berkata, "Jangan khawatir, Tante. Tante selalu bisa menunda pernikahan sampai Tante temukan gaun yang cocok." Dia nampak sedikit tersentak, tapi kemudian hanya senyum padaku dan berkata, "Tak apa, Lara. Aku akan memilih yang pertama saja." Ya sudah. Sekarang gaun sudah dipilih, jadi paling tidak aku bisa pulang sekarang, ya kan? Salah, karena di perjalanan pulang kami melewati arena permainan. Tante Cynthia membawa kami ke sana dan bersemangat menantangku di permainan hoki udara. Lalu aku berkata sambil bercanda, "Baiklah, aku mau. Tapi kalau kalah, Anda tak layak jadi ibuku." Dan coba tebak, dia menang. Dan parahnya, Megan tak hentinya menatapku tajam karena komentar yang kubuat. Astaga, aku hanya bercanda. Ada apa denganmu hari ini? Aku menjatuhkan diri di sofa dan cerita semuanya. Dia akan memihakku, ya kan? Ternyata tidak. Dia tak mau. Apa? Kau dan Jaden belum resmi pacaran. Tapi ayah mencintai Tante Cynthia. Mereka berdua pantas bahagia. Jadi berhentilah jadi anak manja soal itu. Kemudian dia bergegas pergi ke kamarnya. Aku merasa seolah akan gila. Aku punya perasaan yang dalam terhadap Jaden dan aku tahu dia merasakan yang sama. Jadi kenapa kakakku tak bisa cukup dewasa untuk mengerti dan mendukungku?
Aku harus curhat ke seseorang. Beruntungnya aku punya Stella. Kenapa tak ada yang peduli dengan perasaanku? Aku tak bisa jadi saudara Jayden. Maaf Lara, aku tak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, dari meja terdekat datang suara yang mengganggu. Jadi itu alasan kenapa Jayden bergaul denganmu? Kau ini menyedihkan, Lara. Ternyata kami begitu larut dalam percakapan, hingga tak sadar Anna dan gerombolannya duduk di meja belakang kami. Sebenarnya, kami sudah saling tertarik sejak lama. Bukan salah kami kalau orang tua kami mengambil keputusan bodoh. Lagi pula, aku bisa bersama atau tidak, itu tak mengubah fakta kalau kau membuatnya sangat bosan. Sampai dia akan lebih milih nunggu cat jadi kering daripada bersamamu. Beraninya kamu. Dia hendak menjambak rambutku, tapi di saat itu ada tangan yang menghentikannya. Itu Jayden. Sore itu, saat kami jalan pulang, aku akhirnya jujur pada Jayden. Aku sangat menyukaimu. Selalu demikian sejak pertama kali aku bertemu denganmu. Aku tahu kau juga menyukaiku, tapi kau rasa itu akan aneh karena orang tua kita akan menikah. Mungkin jika kita beritahu, Laura, kau ini gadis yang baik, dan aku memang menyukaimu. Tapi hanya seperti adik. Apa? Bagaimana bisa dia mengatakan itu padaku? Dia pasti menyukaiku juga. Ya kan? Merasakan malu yang tak bisa dijelaskan, aku lari kabur darinya. Saat kurubahkan diri dan mengusap mataku yang basah, yang bisa kupikirkan hanyalah betapa tak adilnya ini. Jadi, saat ayah menyuruhku turun makan malam, lalu aku masuk dan melihat betapa bahagia ayah terlihat, kemarahanku menguasai diriku lalu aku berteriak, "Aku benci ayah dan aku benci Tante Cynthia. Beraninya ayah berusaha menggantikan ibu." Lalu aku bergegas kembali ke kamarku. Kau sangat mengecewakan ayah. Kau tahu itu kan? Aku tak menjawab. Aku juga kecewa, tapi sepertinya tak ada yang peduli dengan perasaanku. Ayah bilang kita diutamakan, jadi kalau kau benar-benar merasa keberatan, maka ayah akan batalkan pernikahannya. Jujur, aku marah sekali padamu saat ini. Jadi, bagaimana denganku? Kau ini sangat kekanakan dan egois. Aku tak paham kenapa saudariku sendiri bisa begitu tak peduli. Jadi aku berteriak. Memangnya kenapa? Kau tak peduli kalau ibu digantikan dengan wanita munafik? Dan bagaimana denganku? Kenapa tak ada yang peduli perasaanku? Ya Tuhan Lara, sekali saja ini bukan tentangmu. Megan memutar matanya padaku lalu segera pergi. Akhirnya, semua orang berhenti membahas pernikahan bodoh itu. Tapi kenapa aku merasa tak senang akan hal ini? Tante Cynthia tak terlihat lagi datang ke rumah kami. Dan kuperhatikan bagaimana masakan ayah makin lama makin tak karuan. Hingga akhirnya ia berhenti masak dan memesan makanan dari luar. Sementara itu, Jayden tak terlihat dimanapun di sekolah. Stella bertanya ke sana kemari mencari tahu di mana dia dan ternyata dia sudah keluar karena akan kembali ke kota lamanya. Tak mungkin. Sepulang sekolah, aku bergegas menuju rumahnya dan merangsek masuk mendapati dia dan ibunya sedang berkemas. Apa kalian pindah? Ya, aku pindah ke sini untuk menetap dan memulai hidup baru bersama Randall. Dan rumah ini untuk masa depan Jayden. Tapi pernikahan sudah dibatalkan jadi. Aku langsung bertanya pada Jayden apa bisa kita bicara di luar. Ibu terus-menerus menangis. Om Randall adalah belahan jiwanya. Dan tak bisa tinggal di sini jika tak bersamanya lagi. Hal yang paling menyebalkan adalah ibu setuju dengannya bahwa anak harus didahulukan. Jadi, kuharap kau senang sekarang. Oh ya Tuhanku, apa yang sudah kulakukan? Kata-katanya seolah menikam dadaku. Oh tidak, ini semua salahku. Aku sangat terobsesi dengan Jayden sampai aku tak sempat berpikir apa yang terbaik untuk yang lainnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku lari pulang ke rumah dan segera masuk dapur di mana ayah sedang menatap es kopinya sambil melamun. Ayah pantas untuk bahagia dengan Tante Cynthia. Jadi, tolong pergilah dan katakan padanya perasaanmu sebelum ia pergi selamanya. Tapi itu sudah terlambat. Tante Cynthia dan Jayden sudah pergi. Bercanda. Tidak, sebenarnya ayah berhasil mengejar Tante Cynthia tepat waktu dan ia memberitahunya betapa ayah mencintainya dan tak bisa hidup tanpanya. Jadi, coba tebak. Yap,
Mereka menikah, dan sekarang mereka berdua lebih bahagia dari sebelumnya. Aku sudah belajar dengan cara yang sulit kalau bersikap egois dan tak peduli perasaan orang lain demi keuntungan sendiri hanya membuat semua orang merana, termasuk diriku sendiri. Jadi, sekarang kami jadi satu keluarga besar bahagia. Dan kurasa memiliki Jaden sebagai kakak sebenarnya tak terlalu buruk juga. Aku adalah aku, tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga, kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Jadi, itulah aku. Di sana, ya, cewek yang terisak-isak itu. Dan yang cowok, itu Edward. Cinta dalam hidupku. Aku tahu ini akan terjadi karena sudah dikatakan demikian baik dalam horoskopku maupun Edward. Sudah tertulis di bintang, betapa tak adilnya itu. Semuanya bermula pada suatu hari yang cerah dan normal. Kumulai hari seperti yang selalu kulakukan dengan membaca horoskopku. Mataku terbuka lebar saat kulihat apa yang tertulis. Hari ini jalanmu akan berpapasan dengan belahan jiwamu. Oh ya ampun, ini dia. Akhirnya aku akan bertemu pangeran pujaanku. Aku sangat bersemangat sampai berjalan riang menuju ke sekolah. Oh, ngomong-ngomong, aku ini mentari Taurus dan bulan Pisces. Aku tahu tak semua orang paham dengan hal-hal tersebut sepertiku. Tapi pada dasarnya, ini berarti aku ini gadis pemalu yang segan dengan orang asing, tapi punya empati besar terhadap orang lain. Namun, sifat utamaku adalah aku menghayal untuk lari dari kenyataan. Satu-satunya masalah jadi penghayal adalah orang lain terus memberitahu aku seharusnya lebih lantang, berani, nakal. Enggak deh, makasih. Itu bukan aku, serius. Mereka sebaiknya pinjam bukuku semua yang perlu kau tahu tentang simbol bintangmu dan membacanya, atau pergi temukan seorang Leo. Aku percaya sekali dengan horoskopku sampai aku hidup berdasarkan itu. Nyatanya horoskop telah menyelamatkanku lebih dari satu kejadian. Contohnya, ada satu hari di mana aku menolak pergi sekolah apapun yang terjadi karena horoskop harianku berkata, kau bisa jadi terlibat kecelakaan di tempat kerja atau sekolah, jadi tetaplah berhati-hati. Dan kalian tak akan percaya apa yang terjadi di kelas sains. Salah satu teman sekelasku menumpahkan cairan asam kemana-mana. Untung tak ada satupun yang terluka. Tapi tetap saja, syukurlah aku tak di sana. Horoskop itu sangat penting bagiku. Tapi begitu juga kecintaanku pada drama Korea. Terutama yang romantis, mau pingsan. Aku selalu bayangkan segala macam situasi manis di mana aku akan temukan cinta di hidupku yang setampan dan selucu pemeran utama pria di serial drama itu. Dan itulah kenapa tak ada cowok yang pernah kutemui yang sesuai dengan harapanku. Tapi horoskopku berkata itu akan terjadi. Jadi aku yakin sekali itu akan terjadi. Aku penasaran seperti apa rupanya dan apa simbol bintangnya. Tentunya dia seharusnya seorang Cancer ya kan? Kami akan bertemu secara tak sengaja, jatuh cinta, melewati semua rintangan yang ada dan hidup bahagia selamanya. Ih, ini sangat menarik. Aku sedang berhayal di dekat lokerku saat tak sengaja ku dengar beberapa cewek berbisik membicarakan cowok baru, namanya Edward. Penasaran, aku berdesak-desakan melewati kerumunan dan oh Tuhanku, cowok ini punya wajah seperti Adonis dewa Yunani. Mungkinkah dia pangeranku? Hanya ada satu cara mengetahuinya dengan pasti, aku perlu mencari tahu simbol bintangnya. Tapi seperti yang ku bilang, aku ini gadis pemalu. Jadi hampir tak mungkin aku mendatangi dan bertanya padanya tanggal lahirnya karena dia akan berpikir aku ini orang aneh. Aku lanjut berhayal tentang dilemaku ini dan kemudian bingo. Aku punya ide yang luar biasa dan anti gagal. Lihat, jadi Pisces itu kelebihannya tak main-main. Karena dia adalah anak baru, maka datanya pasti ada di resepsionis untuk disortir Bu Shillington. Kutunggu hingga istirahat makan siang dimulai karena aku tahu akan lebih sepi di sana saat itu. Lalu aku menyelinap ke mejanya dan memeriksa data Edward. Apa? Dia Aries. Sungguh berlawanan denganku. Bagaimana bisa dia itu orang yang tepat? Sambil berlalu pergi, aku tak bisa berhenti berpikir. Simbol bulan terbitnya pasti Pisces atau Cancer. Atau mungkin sesuatu yang cocok denganku. Mustahil bisa tahu pasti tanpa mengetahui waktu persisnya dia lahir. Mereka seharusnya benar-benar menambahkan itu ke dokumen sebagai syarat resmi. Karena itu penting. Aku tersesat dalam lamunanku sampai aku langsung menabrak seseorang. Aku mendongak ke atas dan bergumam, maaf. Oh ya ampun, itu adalah Edward. Ini dia, jalan kami telah berpapasan. Segera dia mengajakku berjalan-jalan menyusuri pantai, kemudian kami berciuman di bawah cahaya bulan. Hei, apa kamu baik-baik saja? Dia menatapku, tapi aku terlalu sibuk menghayal untuk bisa fokus. Kurasa mungkin aku barusan ngiler sedikit. Jadi dia letakkan tangannya di bahuku dan mulai mengguncangku.
Hai, kamu baik-baik saja kan? Aku akhirnya tersadar, tersipu dan bergumam. Iya, aku tak apa. Aku tahu aku ini cewek cantik. Hei, kami para Pisces punya karisma alami bawaan lahir. Ditambah, aku memakai riasan merona. Bagaimana mungkin ada cowok yang bisa menolak keimutan ini? Jadi, aku tak begitu kaget saat Edward berkata, "Baguslah, kau membuatku khawatir sesaat tadi." Aku baru di sini dan aku tak begitu mengenal siapapun. Dia menggaruk lehernya. Jadi, apa kau mau minum kopi sepulang sekolah? Lagi pula itu akan jadi caraku minta maaf karena tak perhatikan jalanku. Aku memberikan senyuman termanis dan berkata, "Tentu. Kami mengatur pertemuan di kedai kopi terdekat. Aku tahu ku bilang pada kalian aku ini orang yang pendiam. Tapi yang mengejutkan, Edward dan aku langsung cocok. Kami berbagi sepotong muffin dan dia memberitahuku bertemu denganku adalah bagian terbaik dari harinya. Dia bahkan minta nomorku sebelum aku pulang. Yeay! Oh, aku juga tahu jam berapa dia lahir. Aku bergegas pulang supaya bisa kuperiksa simbol bintangnya dan seperti yang kuduga, simbol bulan dan terbitnya adalah Cancer. Benar-benar cocok denganku. Sejak hari itu, kami mulai banyak berkirim pesan dan menelepon dan bahkan saling bertemu tiap hari. Itu menyenangkan. Hingga suatu hari dia bertanya padaku apa aku mau jadi pacarnya. Ya Tuhanku, tentu saja aku mau. Semuanya berjalan persis seperti yang kubayangkan. Tapi itu juga saat semuanya mulai jadi berantakan. Oke, jadi obsesi horoskopku berarti membicarakan soal bintang, planet, bulan, matahari, dan kepribadian dari tiap zodiak terus-terusan. Aku tahu ini membuatnya gila karena dia itu tipe skeptis. Suatu hari di horoskopnya tertulis bahwa dia seharusnya santai saja hari ini dan hindari olahraga berat. Tapi Edward punya pertandingan basket penting di sekolah. Aku memohon padanya untuk tidak berpartisipasi tapi dia tidak mau dengar. Dia bilang itu absurd, tim membutuhkannya dan dia tak bisa mengecewakan mereka begitu saja. Aku panik karena khawatir dia akan mematahkan kakinya atau apa. Aku tak bisa biarkan ini terjadi, jadi ku beri sirup laksatif di botol airnya. Beberapa sendok penuh sudah cukup kan? Tapi kurasa aku menuangkan agak sedikit terlalu banyak karena dia menghilang di toilet selama berjam-jam. Ups, timnya kalah. Tapi paling tidak pacarku tak mengalami cedera patah tulang ya kan? Tak hanya itu, penting bagiku kalau dia lakukan beragam aksi romantis, seperti yang mereka lakukan di drama Korea yang kusukai. Jadi, aku memaksanya berdiri di luar rumahku di tengah malam, lalu menelponku untuk menyuruhku ke jendela supaya dia bisa melihatku karena dia sangat rindu padaku hingga ingin melihat wajahku. Itu sangat romantis, terutama saat hujan. Tak ada yang lebih seksi daripada pacarmu berdiri hujan-hujan di depan rumahmu. Meskipun kupikir itu hal yang sangat wajar, Edward tak berpikir demikian. Dia kira aku ini gila, dan dia berakhir demam setelahnya. Kemudian suatu pagi aku memeriksa horoskopku dan aku menatap layar ponselku dengan kaget. Kami akan putus. Dan itulah saat aku mendapat pesan darinya. Kita perlu bicara. Kutemui kau sepulang sekolah. Oh Tuhan, itu bukan pertanda yang baik. Apa dia sungguh ingin mengakhiri hubungan kami? Sepanjang waktu kumainkan beragam skenario kami putus di kepalaku. Sungguh menyiksa. Saat sekolah usai, aku hanya ingin mengakhiri ini lalu pulang ke rumah dan menangis di bantalku. Edward sangat pendiam, dia bahkan tak bisa menatap mataku dan raut wajahnya sangat serius. Aku berpikir dalam hati, oh tidak, ini sungguh terjadi. Putusnya hubungan kami tak terelakkan, tapi itu tak berarti dia yang harus melakukannya. Ya, itu benar. Jadi segera saat dia mulai bicara, aku menyela dan berkata, "Maaf Edward, tapi kita harus putus." Edward terlihat bingung awalnya, dia mengira aku memainkan adegan romantis lagi. Tapi kemudian dia sadar aku tak sedang melakukannya. Dia bertanya kenapa dan aku menjawab, karena horoskop berkata demikian. Dengan marah dia membalas, "Alice, aku hendak mengenalkanmu pada orang tuaku malam ini karena aku mencintaimu." Apa? Dia ingin aku menemui orang tuanya dan membawa hubungan kami ke jenjang yang lebih serius. Dengan tergagap, dengan cepat aku berusaha mengoreksi diriku, tapi dia tak mau dengar. Kau percaya sampah dari internet lebih dari pacarmu sendiri. Aku adalah aku. Tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Kemudian dia meninggalkanku berdiri di sana sendirian dalam derasnya air mata. Aku tak bisa berhenti memikirkan Edward dan betapa dia tampak hancur. Apa aku salah membaca horoskop? Atau mungkin itu memang salah? Aku mencintainya dan dia mencintaiku juga. Kami ditakdirkan bersama ya kan? Tiba-tiba aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Jadi esok malamnya aku pergi ke rumah Edward. Dia membuka pintu dan memberiku pandangan bingung.
Alice, apa yang kau lakukan di sini? Aku mengacau dan aku sangat menyesal. Kumohon maafkan aku. Dia mendengus. Apa iya? Bagaimana jika horoskopmu memberitahumu hal yang berbeda besok? Lalu apa? Tak masalah. Aku menggelengkan kepala. Aku berniat untuk berubah. Kau pikir kenapa aku di sini? Aku siap untuk mengambil langkah lebih jauh dalam hubungan kita dan bertemu dengan keluargamu. Aku mengangkat sekotak coklat. Apa ibumu suka coklat? Awalnya dia terdiam, tapi kemudian dia tersenyum dan menarikku ke pelukannya. Ya Alice, ibuku suka sekali coklat, tapi aku lebih mencintaimu. Phew, jadi ku dapatkan kembali pacarku dan juga menemui keluarganya yang ternyata sangat baik. Aku berusaha tak menyebutkan horoskop terlalu banyak, tapi aku mungkin sudah bertanya pada ibunya apakah beliau seorang Libra. Ya, betul, aku tahu itu. Dan untuk saat ini aku masih membaca horoskopku tapi aku tak lagi menelannya mentah-mentah. Aku sudah belajar kalau bintang memberitahu kemungkinan, bukan kenyataan. Pada akhirnya semua yang terjadi padaku tergantung pada keputusanku dan tindakanku sendiri, bukan yang lain. Hei, horoskop yang menuntunku menemukan Edward, tapi itu juga yang hampir membuatku kehilangan dia selamanya. Dan tak mungkin aku akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Oh, Jack kecilku yang manis. Ibu lega kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Ini adalah kata-kata pertama yang kudengar dari ibuku setelah tidur yang teramat panjang. Tapi kenapa aku tak bisa gerakkan tubuhku? Ya Tuhan, apakah aku lumpuh? Seorang dokter muncul dan memberitahuku semuanya. Oh Yesus, aku dalam keadaan koma selama 5 bulan. Ya, kalian dengar itu dengan benar. Bukan 5 hari, bukan 5 minggu, tapi 5 bulan lamanya. Berita baiknya adalah, aku tidak lumpuh. Aku hanya perlu terapi untuk menguatkan ototku. Jadi, kalian pasti bertanya-tanya bagaimana bisa aku sampai berakhir koma. Aku juga penasaran, jadi kutanyakan ibuku. Sayang, kamu sedang memakai headphone dan bernyanyi mengikuti lagu. Kamu bernyanyi sangat keras. Aku bisa mendengarmu dari luar saat aku sedang berkebun. Jadi aku melambai ke arahmu untuk pelankan suara, tapi kau tersandung sepatumu. Jatuh keluar jendela, lalu kepalamu terbentur pot bunga. Apa? Itu sangat bodoh. Kenapa itu bukan karena sesuatu yang keren? Misalnya aku menghadapi perampok, bergelut dengan hiu atau semacamnya. Selanjutnya, terapi jadi hal yang biasa untukku. Tapi di mana ayah? Pacarku Jenny, dan sahabatku Ben. Tak seorang pun menjengukku, tak sekalipun. Dan mereka mengabaikan semua telepon dan pesanku. Aku bertanya pada ibu soal itu, dan ibu bilang ayah sedang perjalanan dinas. Ben sudah pindah ke kota lain, dan aku sudah putus dengan Jenny sebelum mengalami koma. Hah? Kami sudah putus? Itu tak mungkin. Aku tak ingat kami putus. Malah, hal terakhir yang kuingat adalah mengirimnya meme receh gambar kucing. Dan mengatakan kalau dia itu sempurna. Duh, ini menyebalkan. Akhirnya, aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Perhentian awalku adalah rumah Jenny. Kugetur pintunya dan akhirnya dia menjulurkan kepalanya keluar dan berkata, Jack, kau sudah bangun? Ya, tepat. Aku sudah bangun. Aku bertanya kenapa kami putus, dan dia menggelengkan kepala dan memberitahuku kami memang belum putus. Satu-satunya alasan dia tak menjawab teleponku adalah dia pikir itu hanya lelucon. Kemudian dia menyuruhku pulang karena dia sedang sibuk sekarang. Lalu kemudian dia menutup pintu di depanku. Aneh. Tapi paling tidak kami belum putus. Mungkin dia sedang gugup. Oh, dan dia ingin menata rambut dan make upnya untuk terlihat cantik di mataku. Ya, pasti karena itu. Itu sangat masuk akal sekarang. Kadang cewek itu aneh. Jadi aku akan sekolah besok. Tapi aku tahu aku harus mengejar ketertinggalan. Jadi aku buka internet dan melakukan riset. Apa? Tolong ambilkan tisu, karena aku akan menangis. Acara TV favoritku Supernatural sudah tamat. Kali ini sungguhan. Ya Tuhan. Setelah 15 tahun lamanya, teganya mereka. Oh wow, ada lagi. Trump bukan presiden lagi. Dan ada apa dengan semua tarian di TikTok ini? Semua ini membuatku pusing, jadi aku pergi tidur. Keesokan harinya di sekolah, aku berjalan menuju kelas. Dan semua orang bergegas mendatangiku, lalu memeluk dan memberiku tos. Ya, kecuali Ben. Ya ampun, dasar teman yang payah. Tapi tunggu dulu, bukannya seharusnya dia pindah keluar kota? Jadi dengan pesona ketampanan dan bakal olahraga yang kumiliki, juga pacar terseksi di sekolah, membuatku jadi cowok yang sangat populer. Tak heran semuanya terlihat sangat senang melihatku. Senang rasanya kembali. Tapi kemudian guruku datang, melotot padaku, lalu berkata, aku di kelas yang salah. Aku telah dikembalikan ke kelas junior karena aku terlalu banyak ketinggalan sekolah. Apa? Aku tak bisa lulus dengan teman sekelasku. Mengecewakan. Aku duduk dengan para junior ini, dan ya Tuhan. Kelihatannya seperti Dwayne The Rock Johnson sedang duduk di kelas TK. Mereka semua tampak anak-anak dibandingkan aku. Aku tak pernah merasa begitu lega karena istirahat makan siang sepanjang hidupku. Aku cepat-cepat menuju kantin dan melihat Jenny, jadi aku memeluknya dari belakang. Hah? Kenapa dia menyimpan balon di balik kemejanya?
Aku menatap perutnya keheranan. Yap, pacarku sedang hamil. Dia menitikan air mata dan mulai meminta maaf. Ruangannya mulai berputar-putar dan sebelum menyadarinya, aku pingsan. Aku terbangun di rumah sakit. Lagi, aku sungguh muak dengan tempat ini. Dokter mengatakan aku harus pelan-pelan saja dan menghindari stres apapun caranya. Oh, bagaimana lagi? Aku mendebati pacarku hamil setelah aku terbangun dari koma. Beritahu aku bagaimana caranya aku tidak stres sekarang ini. Setelah itu, ibu membawaku pulang. Ayah ada di sana. Sangat senang bisa bertemu dengannya. Aku memeluknya, tapi ayah memandangku canggung dan memberitahu dia hanya ke sana hanya untuk mengambil beberapa barang. Hah? Kemana dia akan pergi sekarang? Dan itulah saat orang tuaku memberitahuku berita yang mengejutkan. Mereka akan bercerai. Apa? Maksudku, aku tahu terkadang mereka bertengkar. Tapi ini sungguh absurd. Sesuatu pasti telah terjadi ketika aku sedang koma. Dan kenapa dengan sikap ayahku? Dia hampir tak memandangku. Ini aneh. Aku merasa aku terbangun dari koma di alam semesta paralel atau semacamnya. Aku tak tahu kalau keadaan akan jadi lebih gila lagi. Hari berikutnya di sekolah, kulihat mobil Ben parkir di depan pintu masuk. Kemudian dia membuka pintu penumpang dan membantu Jenny keluar. Oh, tak mungkin. Sekarang semuanya jelas. Aku lari ke arah mereka lalu meninju alam Mortal Kombat tepat di hidung Ben. Sial, rasanya puas sekali. Tapi itu menyebabkan kami berdua dihukum. Aku harus duduk bersama dengan bajingan ini 1 jam penuh. Aku tak tahan lagi dan perlu melabraknya. Dia hanya mengangkat bahu dan menjawab, "Kami kira kau tak akan pernah terbangun lagi. Jenny begitu hancur. Jadi aku menjaganya untukmu." Apa dia serius? Menjaganya dengan membuatnya hamil? Kerja yang bagus, kawan. Tak mungkin aku mau bicara lagi dengannya. Dan aku mendepaknya keluar dari tim basket. Oh ya, aku lupa sebutkan kalau akulah kaptennya. Hari berikutnya aku berjalan menuju tempat latihan dan berteriak, "Yo, kapten kalian balik lagi. Dan dia akan memimpin tim ini menuju kemenangan." Aku mengharapkan sorakan tapi tak ada. Mereka semua tetap diam dan menatap ke arah kaki mereka. Kemudian pelatih datang dan memberitahuku aku absen dari tim selama 6 bulan penuh. Perintah dokter. Dan tebak, siapa kapten yang baru? Ya, tak lain adalah sobatku, Ben. Biar kuluruskan ini. Aku sedang koma, jadi sahabat karibku Ben di sini mencuri tak hanya pacarku, tapi juga posisiku sebagai kapten. Wow, seseorang tolong kembalikan aku dalam keadaan koma, karena hidup menyebalkan. Tak heran ibuku memberitahuku dia pindah. Aku harap begitu. Aku sangat marah dan aku perlu bicara pada seseorang, jadi aku datang ke rumah ayahku. Aku hendak mengetuk pintunya. Saat ku dengar suara antara ayahku dan seorang wanita dari dalam rumah. Aku menyelinap ke jendela dan mulai merekam mereka dengan ponselku. Tapi tunggu dulu, ini bukan sembarang perempuan. Itu Jenny. Kita tak bisa menutup ini dari Jack selamanya. Omong kosong, dia tak akan pernah tahu kecuali kau memberitahunya. Jadi teruslah berpura-pura. Ini uang untuk bulan ini, sekarang pergilah. Ya Tuhan, aku tak percaya ini. Oke, biar kurangkai semua kepingan ini. Ayahku berselingkuh dengan Jenny, dan bayi itu adalah bayinya. Jadi ibuku tahu dan menceraikannya. Kemudian ibu bohong padaku untuk melindungiku. Tapi ayah tak ingin bayi itu. Jadi Jenny menipu Ben agar percaya itu bayinya. Sekarang semuanya masuk akal. Untungnya, aku punya rekaman aksi pengkhianatannya. Jadi, ini waktunya untuk mengancamnya dengan itu. Lagi pula, menjadi politisi lokal hal yang ia hindari. Jangan sampai hal ini keluar. Kususun email palsu dan melampirkan video itu dengan pesan, "Aku tahu rahasia kecilmu, dan aku akan membuatmu membayarnya." Dia langsung menjawab bahwa dia akan membayarku $10.000 untuk rekaman itu. Ku bilang padanya untuk menemuiku di taman saat tengah malam untuk membahasnya. Ku juga mengirim video itu ke Jenny dan memberitahunya bahwa kecuali dia ingin ini viral, dia harus pergi ke taman. Aku tiba di sana lebih awal dan bersembunyi beberapa jam di balik semak sementara menunggu mereka. Mereka tampak terkejut saat saling bertemu, tapi tak ada yang mempersiapkan mereka melihatku tertatih-tatih keluar dari semak. Aduh, kram kaki. Lalu berkata, "Wah, lihat, ada siapa di sini?" Ayahku tersayang dan pacarku tercinta punya bayi bersama. Ku keluarkan ponselku dan melanjutkan. Bagaimana bisa ayah tega lakukan ini padaku dan ibu? Kurasa sudah selayaknya dunia bisa melihat ini dan mengetahui seperti apa ayah sebenarnya. Ayah memohon padaku untuk berhenti, tapi aku marah. Sangat marah. Sampai akan kuunggah itu dari ponselku saat tiba-tiba Jenny berteriak, "Beritahukan saja kebenaran itu padanya." Ya Tuhan, ada lagi. Ayahku menghela nafas dan mulai ceritakan padaku semuanya. Bersiaplah, ini lebih dramatis dari opera sabun. Orang tuaku tak bercerai karena Jenny. Mereka sudah bermasalah cukup lama, tapi tetap bersama hanya demi aku. Jadi tidak adanya aku, mereka berpisah selamanya. Tapi ayah tak selingkuh. Bayi itu bukan bayinya, dan juga bukan milik Ben. Tidak, itu bayiku. Tapi ayah tahu putranya yang jadi ayah di usia belia akan kelihatan buruk bagi karirnya. Jadi ayah membayar Jenny untuk membodohi Ben supaya berpikir itu adalah bayinya. Ya Tuhan, orang-orang ini tidak waras. Ini terlalu berat untuk kuhadapi, jadi aku lari dari sana. Aku mengunci diri di kamarku dan berusaha memahami semuanya. Koma itu buruk,
Tapi bagian paling buruk dari itu semua adalah orang-orang yang paling kusayang di dunia ini telah berkhianat dan bohong padaku. Keesokan harinya, Jenny datang ke rumahku dan bertanya jika kami bisa kembali bersama. Tentu saja aku setuju. Bercanda. Jawabanku sebenarnya adalah jelas tidak, takkan pernah sampai berjuta tahun lamanya. Maksudku, ayolah, ayo kita hitung-hitung. Pertama, dia meninggalkanku demi uang. Dan kedua, dia telah berselingkuh dengan sahabatku. Kami sudah selesai, tapi aku akan terus mendukungnya. Dan ada untuk anak kami. Ben berusaha bicara padaku beberapa kali, tapi aku tak mau dengar apa yang perlu dia sampaikan. Tak mungkin aku mau berteman dengan bajingan pendusta itu lagi. Aku masih jengkel karena ibu membohongiku, tapi kurasa aku tak bisa menyalahkannya. Ibu lakukan ini untuk niat yang terbaik, karena beliau hanya ingin melindungiku. Lagi pula, saat segala sesuatunya berat, beliaulah satu-satunya yang tetap berada di sisiku. Dan untuk ayah, akan lama sekali sampai aku akhirnya bisa benar-benar memaafkannya, tapi aku berusaha. Maksudku, dia memang lakukan hal yang cukup buruk, tapi pada akhirnya, beliau tetap ayahku. Jadi begitulah kira-kira. Gila, ya. Kondisi koma merenggut segalanya dariku, tapi juga mengungkap wajah asli dari orang-orang di sekitarku. Sekarang, aku sudah memutuskan 2 aturan dalam hidup. 1. Lebih berhati-hati siapa yang kuberi kepercayaan. Dan 2. Jangan pernah lagi bernyanyi di dekat jendela terbuka sekalipun. Aku tak pernah suka rumah sakit. Ya, aku ngerti tak ada seorang pun yang suka. Tapi disinilah aku duduk di ruang tunggu rumah sakit diam-diam mendoakan dia akan baik-baik saja. Ya ampun, aku gemetaran bagai anjing tua ditinggalkan di luar kedinginan. Aku tak bisa berpikir lurus. Kenapa tak ada seorang pun yang memberitahuku dia akan baik-baik saja? Tiba-tiba, seorang dokter berwajah tegas muncul dan memberitahuku, "Pak, operasinya lancar. Adik Anda akan baik-baik saja. Anda bisa pergi dan menemuinya sekarang." Aku tak tahu apakah harus menangis lega atau harus kabur karena ketakutan. Akhirnya, aku tetap pergi menemuinya. Dia membuka matanya, kemudian memandangku lama, dan dengan suara grogi mengatakan, "Siapa kamu?" Aku paham. Tampilanku membuat orang terganggu. Aku tak tampan dan bekas luka parut ini tentunya tak mendukung. Tapi orang akan selalu menghakimi. Mungkin mereka berhenti untuk bicara denganku. Maka bisa kujelaskan pada mereka kalau aku ini veteran militer yang mendapat luka parut itu karena kecelakaan saat latihan. Latihan yang kulakukan supaya aku bisa berjuang menyelamatkan mereka. Akan tetapi, itu cerita untuk di lain hari. Sekarang, bicara soal gadis di rumah sakit itu, biar kulanjutkan ceritaku. Sebenarnya, itu bermula dengan shift soreku sebagai supir pengantar. Aku sedang bersenandung mengikuti radio saat gadis ini keluar entah dari mana dan langsung berlari ke tengah jalan. Kuinjak rem, tapi sudah terlambat. Ku dengar bunyi benturan. Dia terkapar lemas di sana, sungguh mengerikan. Untuk sesaat kupikir dia sudah mati dan aku selalu takut memeriksanya. Langsung terbesit di benakku pikiran untuk meninggalkannya. Tapi tidak, aku tak mungkin setega itu, jadi aku lari memeriksa denyut nadinya. Phew, dia masih hidup. Ku telepon ambulan dan memberitahu dia bantuan akan segera datang. Di rumah sakit, dokter berkata dia butuh operasi darurat, tapi mereka perlu izin keluarga terlebih dahulu. Gadis ini tak punya identitas atau apapun padanya. Aku harus bagaimana? Aku tak bisa duduk begitu saja di sana dan menunggunya mati, jadi aku berseru. Aku memberi izinku, aku kakak laki-lakinya. Saat gadis itu bertanya siapa aku, aku tak tahu bagaimana harus menjawab. Dokter menyimpulkan kalau dia pasti mengalami hilang ingatan. Jadi, siapa kamu? Gadis itu bertanya lagi padaku. Aku tak mungkin mengubah ceritaku sekarang, tapi aku menjawab. Aku Kelvin, kakakmu. Oh, hai Kelvin. Aku minta maaf, aku tak ingat padamu. Gadis ini kelihatannya baik. Aku langsung merasa nyaman dengannya. Hanya ada aku dan anjingku Buster selama entah berapa tahun lamanya. Gadis-gadis biasanya melihatku sekali saja lalu kabur secepat sepatu hak tinggi mereka bisa berlari. Tapi gadis ini tak melihatku seperti mereka. Para dokter bertanya padaku siapa namanya. Jadi ku katakan Alice. Itu adalah nama ibuku. Sebelum aku sadar apa yang kulakukan, ku gunakan tabunganku untuk membayar biaya rumah sakitnya. Kemudian aku menjenguknya setiap hari. Kukira dia akan bertanya padaku tentang keluarganya, teman-temannya, entahlah, semuanya. Tapi tidak, dia hanya suka mendengarku mengoceh kebanyakan soal Buster. Saat dia sudah siap untuk keluar dari rumah sakit, aku membawanya kembali ke rumahku. Kusiapkan kamar tamu dan membeli beberapa spray baru, meletakkan pakaian di kasur, dan meletakkan bunga di dalam untuk ruangannya terlihat bagus. Alice sepertinya menyukainya, dia tersenyum, dan mengatakan aku baik sekali lalu memelukku. Aku bertaruh aku memerah seperti buah bit. Kutinggalkan dia untuk bersiap, kemudian aku mulai menyiapkan makan malam. Dia turun ke bawah mengenakan gaun yang kubeli di mall untuknya, dan pikirku, dia bagai lukisan. Aku membuat alasan pergi membuatkannya minum, jadi dia tak akan lihat betapa linglungnya aku. Kukira dia akan bertanya hal-hal tentang hidupnya, tapi tidak.
Tak satu pertanyaan pun. Jadi kuputuskan untuk cerita saja padanya. Maksudku, sudah kuhabiskan berhari-hari mengarang latar belakang cerita, jadi kusampaikan saja padanya. Hanya ada kau dan aku. Dan sudah begitu sejak lama. Orang tua kita sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ibu kita, dia juga bernama Alice. Oh, itu nama yang indah. Dia balas bergumam. Apa aku mirip dengannya? Ya, rambutmu seperti miliknya. Ku katakan padanya beberapa hal lain seperti bagaimana dia putus dengan pacarnya dan pisah rumah saat ini. Aku tahu ini kedengarannya gila, tapi sepertinya dia meresapi kata-kataku dan mendapatkan penghiburan karenanya. Hari berikutnya semuanya berubah, dan Alice mulai lakukan hal-hal yang aneh. Aku turun ke bawah pagi-pagi sekali, mendapatinya sudah mengosongkan semua lemari dapurku dan menggosoknya hingga bersih. Saat aku tanya apa yang sedang dilakukannya, dia acuhkan aku dan terus saja melanjutkan, seolah dia berada dalam dunianya sendiri dan tak bisa mendengarku sama sekali. Ku yakinkan diriku sendiri bahwa ini mungkin hanya caranya untuk menyesuaikan diri dengan semuanya. Jadi kemudian perilaku aneh itu berlanjut. Saat seorang kurir mengetuk pintu, dia melompat ke belakang sofa. Setelahnya aku bertanya padanya, ada apa? Tapi kemudian dia bilang dia hanya mencari anting yang hilang. Di lain waktu, aku sedang menunggu acara TV kesukaanku mulai dan kami berdua ngobrol di sofa. Tapi tiba-tiba dia meraih remote TV, mematikannya, lalu keluar ruangan dengan membawa remote-nya. Itu normal, ya kan? Dia telah menghadapi banyak hal. Mungkin ini adalah tahapan pemulihannya. Hampir setiap saat dia itu gadis yang manis dan menyenangkan. Dia selalu siapkan makanan dan cemilan untuk dibawa ke tempat kerja, dan dia membuat gaduh dengan Buster. Oke, jadi dia masih melakukan ritual membersihkan lemari setiap pagi, tapi kan kita semua punya kebiasaan aneh. Dengan adanya tambahan orang untuk dinafkahi, artinya jam kerjaku harus lebih panjang. Tapi aku tak keberatan sama sekali. Untuk sekali ini aku merasa punya tujuan. Dia membantuku temukan alasan untuk menjalani hidup lagi, bukan hanya sekedar ada. Aku sering membawa oleh-oleh untuknya seperti cookies atau pizza Hawaiian kesukaannya. Jika aku kerja shift malam, dia selalu terjaga menungguku. Membuatku sangat nyaman di dalam hati saat aku pulang ke rumah dan melihatnya duduk di sana dengan Buster. Aku tak punya uang tersisa di akhir bulan, tapi aku punya sesuatu yang lebih. Aku punya kebahagiaan. Aku menyukai gadis ini, lebih dari sekedar suka. Tapi tak bisa kuberitahukan ini padanya karena dia pikir aku ini kakaknya. Aku tahu aku harus memberitahu padanya kebenarannya, tapi tak tahu bagaimana cara melakukannya. Suatu pagi setelah dia selesai membersihkan lemari dan kami menikmati sarapan, aku memberitahunya tentang pekerjaan yang kulakukan, mengirim paket ke jalan Sherry Hill. Matanya melebar, kemudian dia bilang padaku ingin ikut juga. Ini aneh. Dia tak menunjukkan ketertarikan untuk meninggalkan rumah sebelumnya. Maksudku, dia menolak bahkan untuk mengajak Buster jalan-jalan, tapi aku setuju tanpa bertanya padanya. Ku bilang padanya untuk menunggu di kereta, sementara aku mengantar paket. Hanya saja saat aku kembali, dia tak ada di sana. Aku lari mengitari blok mencarinya, tapi kemudian kulihat kerumunan dan sepertinya ada kecelakaan mobil. Wajahku pucat, ku berlari secepat mungkin untuk melihat siapa korbannya, dan untungnya itu bukan dia. Aku terus mencari dan akhirnya aku temukan dia. Dia duduk di pinggir jalan dengan kepalanya terapit kedua tangannya. Dia menangis. Aku duduk di sampingnya dan memeluknya. Dia mungkin terlalu takut menyaksikan kecelakaan mengerikan itu. Kemudian, saat dia sudah siap, aku membawanya pulang. Keesokan harinya aku turun ke bawah menduga akan melihatnya membersihkan lemari, tapi dia tak ada di sana. Aku membuatkannya roti bakar dan kopi lalu membawanya ke kamarnya. Dia membuka pintu, melotot padaku lalu berkata, "Aku ingat semuanya. Aku tahu kau bukan kakakku. Alice, aku meminta maaf. Aku hanya ingin membantumu." Dia berteriak padaku. Namaku bahkan bukan Alice. Kemudian dia berlalu pergi melewatiku. Aku mengejarnya dan mendengar suara pintu dibanting. Dia sudah pergi. Jadi itulah, aku kembali ke kehidupanku yang sepi dan menyedihkan. Setiap kali sepulang kerja, aku pulang melihat tak seorang pun menungguku. Tak ada masakan hangat, tak ada canda tawa, tak ada apapun kecuali rumah yang kosong. 3 bulan berlalu, dan suatu hari aku sedang mengantar beberapa kardus ke seorang pria kaya pemilik toko. Kardus-kardus itu sangat berat, dan salah satunya terlepas dari tanganku dan jatuh ke lantai. Pria pemilik toko itu mulai memakiku. "Idiot kau, aku tak membayarmu supaya ceroboh." Tapi aku bisa berharap apa? Kau bahkan tak bisa menjaga wajahmu sendiri. Aku tak berkata apapun, sebaliknya aku menunduk ke arah kakiku. Kemudian ku dengar langkah kaki, jadi aku mendongak ke atas dan disitulah dia, itu Alice. Oh tidak, aku tak mau dia melihatku dicaci maki seperti ini. Tiba-tiba dia berteriak ke pria itu, "Hei, hanya karena kamu punya uang, tak berarti kamu bisa ngomong sembarangan ke orang lain. Minta maaf padanya atau tak akan kubiarkan." Pria itu mencibir dan menyuruhnya pergi.
Aku tak bisa berurusan dengan hal ini, jadi aku beranjak pergi, tapi Alice bergegas mengejarku dan memanggilku. Tolong Kelvin, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Aku berhenti berjalan, dan itulah saat dia menceritakan padaku semuanya. Ternyata dia tak pernah kehilangan ingatannya. Dia berpura-pura karena dia ingin kabur dari kehidupannya yang menyedihkan. Suaminya adalah pria jahat yang selingkuh darinya, memukulinya, dan mengontrolnya. Dia presenter TV yang terkenal. Itulah kenapa dia mematikan TV waktu itu, karena dia akan melihatnya di sana. Dia sembunyi dari Belle karena dia ketakutan kalau itu adalah suaminya. Dan dia rapikan lemari setiap pagi karena kebiasaan. Karena jika dia tidak melakukannya di rumah, suaminya akan memukulinya. Apa? Ini gila. Aku butuh jawaban. Jadi aku bertanya padanya, jadi kamu pura-pura mendapatkan kembali ingatanmu? Dan tangisan itu semua hanyalah kebohongan? Kelvin, aku sangat menyesal. Aku tahu aku tak bisa menyeretmu masuk ke kehidupan pribadiku lagi. Aku dulu tinggal di Jalan Sherry Hill. Itulah kenapa aku ikut denganmu. Dan akhirnya tahu suamiku mengira aku sudah mati, jadi dia menikahi wanita lain. Aku membuatnya menandatangani surat perceraian dan membebaskan aku. Aku juga membuatnya memberiku sejumlah uang, kalau tidak, aku akan hancurkan karirnya yang berharga. Kemudian dia memberiku sejumlah uang dan mengatakan itu untuk menutup biaya saat dia tinggal denganku. Dan dia juga akan mengirimiku uang untuk membayar biaya rumah sakitnya. Kami berpelukan dan aku menangis seperti bayi. Ya ampun, ini sungguh berlebihan untukku. Tapi kemudian yang mengejutkan, dia tersenyum lebar lalu menjabat tanganku dan berkata, "Hei, aku Julia. Senang berkenalan denganmu." Jadi setelah itu, berkat mantannya, Julia mampu membeli rumah kecil yang indah. Sebenarnya aku membantunya merenovasinya. Kami akhirnya jadi teman baik. Sejujurnya, memandangnya saja membuat perutku geli. Aku sangat mencintainya. Aku tahu aku perlu memberitahunya. Hidup terlalu singkat untuk tak lakukan itu. Jika dia bilang tidak, ya paling tidak aku masih dapat persahabatan darinya, iya kan? Aku mungkin tak bertambang model, tapi aku orang baik. Julia mengajariku sadar hal itu. Kuharap dia berkata ya, tapi apapun yang akan terjadi, terjadilah. Doakan aku Bu, kami mohon maaf untuk memberitahukan ini pada Anda, tapi menurut informasi kami, Bella Hiddleston dilaporkan meninggal dunia 2 bulan lalu setelah menghilang di hutan, kata sekretaris itu. Apa? Ini tak mungkin terjadi. Tapi itu namaku dan aku jelas masih hidup. Ini suatu kesalahan besar. Ku minta mereka memeriksa lagi, tapi mereka tetap mengatakan hal yang sama. Apa aku sudah menghilang terlalu lama sampai-sampai keluargaku benar-benar mengira aku sudah mati? Kecelakaan itu cukup aneh, jadi aku merasa bingung. Maksudku, memangnya apa yang kulakukan jauh-jauh di hutan Kamboja? Aku berusaha keras mengingat, tapi aku tak bisa ingat apapun. Untung, beberapa penduduk desa setempat menemukanku di lubang jebakan dan membantuku pulih. Kalau tidak, aku pasti mati. Aku lalu minta tolong orang di kedutaan untuk menelpon suamiku dan adikku. Jelas sudah terjadi kesalahpahaman besar, dan aku ingin perbaiki ini segera. Ya Tuhan, penantian itu membunuhku. Sekretaris sudah mencoba, tapi dia bilang, "Maaf Bu, kami tak bisa hubungi nomor-nomor tersebut." Ini tak bisa dipercaya. Aku terjebak di luar negeri, tanpa identitas, tak ada kontak dengan kerabat, dan aku sudah dilaporkan meninggal. Tapi segera, aku tersadar kalau aku bisa pinjam ponsel seseorang untuk menghubungi kenalanku lewat sosial media. Jadi segera setelah sekretaris meminjamiku ponselnya, aku langsung ke profil suamiku. Tapi aku sangat kaget, sampai hampir kujatuhkan ponselnya saat kulihat postingan terbarunya. Dia baru mengumumkan kalau pemakamanku akan diadakan minggu depan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ini nyata? Aku terus memeriksa profilnya dan melihat adikku posting foto selfie lama bersamanya mengatakan, "Roni, aku tahu ini saat yang berat, tapi aku selalu ada di sini untukmu. Kita akan hadapi ini bersama." Tunggu dulu, apa maksudnya? Pertama-tama aku ini tak benar-benar mati. Halo? Selain itu, aku tahu adikku dulu punya perasaan ke Roni. Apa dia mengira dia bisa bersamanya sekarang setelah dianggapnya aku sudah mati? Dasar pengkhianat. Kami dulu sangat dekat, tentunya dia tak akan perlakukan aku seperti ini. Aku harus pulang dan selesaikan masalah ini sampai tuntas. Aku minta bantuan kedutaan untuk menerbangkan aku pulang, tanpa memberitahu keluargaku sebelumnya. Aku ingin memberi mereka kejutan. Percaya atau tidak, hari di mana aku semestinya tiba di rumah adalah hari pemakamanku. Sungguh kebetulan, bukan? Aku langsung menuju tempat pemakaman, dengan menyamar tentu saja. Ku pakai topi dan kacamata hitam besar untuk sembunyikan wajahku, dan duduk jauh di belakang jadi tak akan ada yang perhatikan aku. Ada begitu banyak orang di sana. Keluargaku, teman-temanku, dan bahkan para mitra bisnisku. Sungguh aneh. Kemudian kulihat Roni. Dia tampak letih. Aku ingin langsung lari ke arahnya dan berteriak, "Aku masih hidup, kau bisa bahagia lagi."
Tapi kemudian adikku Kylie muncul dan meraih lengannya dan berbisik sesuatu ke telinganya. Dan aku terpaku. Mereka kelihatan dekat, terlalu dekat untuk sekedar kenyamanan. Lalu kemudian kuperhatikan orang-orang di sekitarku berbisik. Tak seburuk itu. Dia akan dapatkan uang yang banyak dari perusahaan asuransi atas kematian Bella. Lalu wanita lainnya berkata, tak hanya itu, tapi istri yang lebih cantik dan muda kalau dilihat-lihat. Aku ingin muntah. Ronnie dan Kylie sekarang saling berpelukan. Semua ini membuatku merasa seolah keberadaanku tak berarti. Tak seorang pun di sini peduli tentangku. Aku tak tahan melihat adik dan suamiku lebih lama lagi. Aku berlari ke jalan dan terus berjalan sampai aku tak sanggup lagi. Kemudian kutemukan sebuah motel untuk menetap. Keesokan paginya, aku menyelinap pulang setelah suamiku berangkat kerja. Aku perlu mengambil beberapa barangku dan sejumlah uang. Rasanya aneh ada di rumah. Semuanya terlihat sama. Tapi kuperhatikan tak ada lagi barangku yang berserakan. Kemudian aku melihatnya. Satu kotak besar di pojokan. Aku lari untuk membukanya, dan di dalamnya ada semua barangku. Aku gemetaran saat kuambil foto perkawinan yang biasanya ada di meja samping tempat tidur kami. Maksudku, aku baru saja dikubur, dan Ronnie sudah mengemasiku dalam kotak. Seakan dia sudah tak sabar untuk menendangku keluar dari kehidupannya. Sakit. Aku ingin keluar dari sana. Jadi cepat saja aku menuju kamar tidur kami mengambil uang tunai dan pakaian. Itulah saat kutemukan rahasia mengejutkan yang membuatku terjatuh ke lantai. Saat ku keluarkan pakaianku dari lemari, secari kertas aneh terjatuh. Dan coba tebak, kalimat pertama yang menarik perhatianku yaitu rencana kematian Bella. Sketsa itu menunjukkan jalan setapak ke air terjun dan bukti rekayasa di sana-sini. Ya Tuhan, ini rupanya. Aku tahu air terjun itu. Itu cukup dekat dengan tempatku kecelakaan. Jadi, apakah Ronnie yang sudah merencanakan ini? Apa pikirannya sakit? Apa yang sudah kulakukan padanya sampai pantas menerima ini? Aku harus keluar dari sana untuk menjernihkan pikiran, tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku di kios koran. Itu Kylie, ada di halaman depan koran di sebuah artikel tentang bagaimana dia akan jalankan perusahaan menggantikan kakek kami. Terdapat foto Kylie dan Ronnie saat peresmian, dan lihat betapa bahagianya mereka. Mereka sama sekali tak terlihat sedih dengan kematianku. Ingin kurobek koran itu. Tapi, tunggu. Kenapa kakek serahkan posisinya? Kakek tak pernah menyebut soal itu. Beliau cinta pekerjaannya. Ini kedengarannya tak benar. Jadi cepat-cepat aku naik taksi menuju kediamannya untuk cari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di sana, aku sangat terkejut. Hatiku hancur melihatnya dipasangkan alat medis. Ternyata setelah dengar berita kematianku, beliau mendapat serangan jantung. Saat melihatku berdiri di pintu, beliau sangat terkejut sampai hampir terjatuh dari ranjangnya. Kami berpelukan dan menangis, lalu kukatakan padanya semuanya adalah kesalahan besar. Wah, aku sangat lega bertemu dengannya. Aku bisa lihat kakek lelah, jadi kubiarkan dia istirahat lalu akan menjenguknya lagi. Kemudian saat menuju keluar aku bicara pada asistennya Cody. Aku perlu bantuan. Apa kau bisa bantu aku siapkan kasus melawan Ronnie? Tapi tiba-tiba aku dengar langkah kaki datang ke arahku. Bella? Apa itu kau? Aku berpaling dan itu adalah Ronnie. Aku bahkan tak sempat berpikir jernih saat dia bergegas masuk dan memelukku erat. Ku bisa rasakan air mata menetes di pipinya dan dia terlihat sungguh terkejut melihatku. Tapi aku merasa jijik. Aku mendorongnya menjauh dan berkata, "Pergilah dariku." Tapi seolah dia tak mendengarku. Dia hanya berkata, "Ini merupakan bulan-bulan paling buruk dalam hidupku. Aku hampir tak bisa tidur atau makan. Aku tak percaya kau benar-benar masih hidup." Pembohong. Dia adalah pembohong. Aku mulai memakinya dan mengatakan, "Berhentilah pura-pura seolah kau peduli. Kau ingin aku mati. Tunggu saja sampai ini terkuak. Kau akan hidup di balik jeruji besi seumur hidupmu." Kemudian ku keluarkan sketsa dari dalam tasku dan melemparkan ke arahnya. Ronnie bersumpah dia tak pernah lihat itu sebelumnya. Tapi aku tak percaya. Jika bukan miliknya, kenapa dia berusaha bilang kalau itu milikku atau semacamnya? Hah, lucu sekali. Tiba-tiba Cody menyela perdebatan kami dan berkata, "Tolong tenanglah. Sebenarnya, kurasa yang paling terlihat bertingkah aneh akhir-akhir ini adalah Kylie." Kemudian Cody bercerita ke kami kalau menurut keinginan kakek kami, warisannya akan dibagi rata antara aku dan Kylie. Tapi, akulah yang berwenang atas perusahaan. Kylie tahu soal ini dan bertengkar hebat dengan kakek kami. Dan tak lama setelah kecelakaanku, kesehatan kakek menurun. Bukannya membiarkan kakek berduka atas kematianku, Kylie malah memaksanya menyerahkan usaha jadi atas namanya, supaya dia bisa mengurus semuanya. Kemudian Ronnie berkata, "Bella, Kylie yang merencanakan perjalanan kita, lalu kau tiba-tiba menghilang. Aku mencarimu di Kamboja berminggu-minggu, tapi Kylie membujukku agar pulang karena kakekmu juga sakit keras. Kemudian polisi membatalkan kasusnya, dan Kylie terus menyuruhku mendaftarkan surat kematianmu. Aku tak seharusnya dengarkan dia, aku menyesal. Berhenti menyalahkan orang lain atas masalahmu."
Aku menghardik Roni, tapi dalam hati, aku merasa sesak. Kenapa saudaraku lakukan ini? Kemudian aku mendengar suara Kylie, dan untuk buktikan semuanya, Roni menyuruhku dan Cody untuk bersembunyi. Kemudian Roni mendatanginya dan berkata, Kylie, tentang kematian Bella. Sebelum Roni bisa selesaikan kalimatnya, dia tersenyum lebar padanya dan letakkan lengan di bahunya. Nah, sekarang setelah pemakamannya selesai, tak ada yang menghalangi kita untuk bersama. Ya kan? Roni senyum terpaksa. Lalu Kylie tertawa dan berkata, ayolah, jangan sedih. Kakakku yang iri itu tak layak mendapatkanmu. Kau tahu, sebenarnya ini rencananya untuk menguji kesetiaanmu. Tapi dia rasakan sendiri akibatnya. Di saat itu kepalaku mulai terasa sakit. Dan tiba-tiba beberapa ingatan lamaku kembali muncul. Sketsa itu milikku. Akulah yang membuatnya. Semua berawal ketika Kylie memberitahuku kalau Roni mengkhianatiku. Dan aku mempercayainya lalu kuikuti sarannya memalsukan kepergianku untuk menguji cintanya kepadaku. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Saat aku sadar aku sendiri di hutan itu dan dia tak kembali lagi, aku panik dan terjatuh di lubang perangkap. Membuat kakiku terluka dan terjebak. Semua ingatan sudah kembali padaku. Aku tak tahan lagi. Aku lari ke arahnya dan dengan pedih berteriak, teganya kau lakukan ini padaku, Kylie. Awalnya dia sangat kaget melihatku, tapi kemudian dia hanya menyeringai dan berkata, kau masih hidup? Tapi bagaimanapun sudah terlambat. Perusahaan sekarang jadi milikku. Oh, dan juga Roni tersayang. Dia lalu memutar mata dan berkata, kau ini hanya anak angkat. Jadi apa yang membuatmu berpikir kau punya hak untuk selalu mencuri segalanya dariku? Di saat itu kakek kami muncul dan menghentakkan tongkatnya ke lantai. Kylie, hentikan itu. Kylie hanya merajuk dan berkata, jujur, kenapa kakek berikan seluruh perusahaan padanya? Kemudian kakek kami berkata, lihatlah dirimu sendiri, Kylie. Apa kau cukup pantas menjalankan perusahaan? Jawab sendiri. Kau mengecewakan keluarga ini dengan trikmu yang kotor dan keji. Aku tak percaya Kylie masih mengungkit masalah adopsi untuk menyakitiku. Memangnya kenapa kalau aku diadopsi? Itu tak berarti aku bukan bagian dari keluarga ini. Dia selalu iri padaku, meskipun aku tak pernah lakukan apapun. Kylie mulai menangis dan lari keluar dari sana mengatakan dia muak karena merasa tak pernah diistimewakan siapapun. Ya, mungkin kalau dia tak meninggalkanku supaya mati, orang-orang akan lebih menyukainya. Aku sangat kaget dengan apa yang diperbuatnya kepadaku dan semua karena iri. Aku tak bohong, butuh waktu lama sekali untuk mengatasi ini. Aku masih belum bisa memaafkan dia dengan baik, tapi kurasa itu hanya butuh waktu. Sedangkan aku dan Roni, kami telah mengambil alih usaha keluarga, dan aku sadar kalau Roni selama ini setia. Kylie hanya mengarang kalau dia berselingkuh karena dia tak tahan melihatku sangat bahagia. Satu yang pasti, aku takkan pernah menguji cintanya lagi. Tak ada lagi memalsukan kematian buatku. Cari kerja itu sungguh tidak seru. Tapi pekerjaanku saat ini sebagai pelayan yang tak berjalan baik. Terlalu banyak berdiri. Sekarang kakiku lecet semua. Sangat mengerikan. Oh, tunggu dulu. Yang ini kedengarannya menarik. Pasangan pensiunan mencari pengurus rumah tangga wanita yang santun untuk mengurus perkebunan pedesaan mereka. Sudah termasuk kamar dan makan. Pekerjaan ini sepertinya mudah. Jadi aku langsung menelpon mereka. Dan ya, mereka mengundangku datang. Jadi, sepertinya ini perkebunan pedesaan mereka. Ya ampun, pada dasarnya ini adalah kastil. Pemiliknya Nyonya Haris membuka pintu. Ia terlihat cukup ramah dan mengantarku berkeliling tempat itu. Kukira ia akan mewawancaraiku atau semacamnya. Tapi ia hanya tunjukkan sebuah kamar tidur, lalu berkata, kuharap kamar ini cukup nyaman untukmu. Kau mulai kerja besok. Aku dan suamiku sering tak ada di rumah. Yang harus kau lakukan hanyalah menjaga tempat ini dan bermain dengan putra kami, karena dia merasa kesepian. Hah? Aku tak lihat apapun soal mengasuh anak di deskripsi pekerjaan. Tapi maksudku, ayolah, apa sih susahnya main sama anak kecil? Dan siapa yang peduli? Pekerjaan ini sempurna. Mereka membayarku dengan bayaran yang sangat tinggi untuk tak lakukan apapun. Bahkan tidak untuk bersih-bersih atau masak, karena mereka punya banyak pembantu untuk itu. Ini sungguh luar biasa. Beberapa orang memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Aku harus bergegas dan pindah. Selama beberapa hari pertama, keluarga Haris tak ada. Dan aku tak melihat ada tanda-tanda anak kecil. Aku berkeliling sekitar rumah dan menjelajahi halaman. Lalu suatu hari aku sedang di lantai 3. Memeriksa foto yang kelihatan lucu saat ku dengar langkah kaki di belakangku. Terkejut, aku berbalik dan melihat seorang pria memegang boneka beruang dan menjilati permen lollipop. Dia menatap lurus ke arahku. Oke, aneh. Halo, dan kamu adalah? Tanyaku. Fred,
Katanya dengan nada yang sangat kekanakan. Hah? Dia kira-kira hampir 30 tahun. Bagaimana bisa dia bicara seperti itu? Fred mau main. Dia angkat boneka beruangnya ke wajahku, seperti ajakan. Baiklah, aku mengangkat bahu lalu mengikutinya ke kamarnya. Wah, seperti toko mainan di sini. Dia mendorong truk mainan ke arahku, jadi ku ambil dan bersuara seperti mobil saat memainkannya. Dia bertepuk tangan dan bersorak gembira. Akhirnya ku habiskan sisa hari itu di sana main permainan anak-anak dengannya. Lalu saat aku mendongak, kulihat Tuan dan Nyonya Haris berdiri di pintu. Dan di sebelahnya ada seorang kamerawan yang sedang merekam Fred dan aku. Mereka meminta untuk bicara empat mata, jadi ku ikuti mereka keluar menuju taman. Tuan Haris memulai. Fred putra sematawayang kami. Trauma masa lalu mempengaruhinya. Jadi sekarang, meski dia tampak seperti pria dewasa, dia masih bertingkah seperti anak kecil. Sekarang itu masuk akal dan malang sekali baginya. Cerita itu berlanjut bahwa Tuan dan Nyonya Haris dulunya bekerja di media. Beberapa tahun yang lalu, mereka memutuskan untuk merekam kegiatan sehari-hari Fred, lalu mengeditnya jadi video untuk dijadikan serial mingguan di sosial media. Wow, acara tentang pria yang bertingkah seperti anak-anak? Aneh sekali. Penonton sangat suka menonton Freddy. Nyonya Haris tergelak. Tapi kemudian dia segera mengubah nada bicaranya. Tapi aku khawatir mereka segera bosan hanya menontonnya saja. Kurasa sebaiknya dia punya teman. Itu akan membantu acara itu dan itu akan bagus untuk Freddy karena rasa kesepiannya akan berkurang. Aku penasaran. Dia memandangku dengan mata terbuka lebar. Melihat tatapan skeptisku, Tuan Haris menimpali sebelum sempat aku membuka mulut. Kami bayar 2 kali lipat. Wah, kesepakatan yang bagus. Maksudku, aku tak perlu jadi aktris pemenang penghargaan atau apapun untuk tampil di video semacam ini. Yang paling penting, jumlah uang itu besar sekali. Hanya orang idiot yang akan menolak penawaran seperti ini, iya kan? Jadi, aku mulai jadi teman Fred. Kami main-main bersama, main di taman, dan lakukan berbagai aktivitas seperti anak kecil bersama. Jujur, menurutku dia ini sangat manis, dan aku merasa kasihan padanya. Kapanpun dia melihatku, dia tersenyum riang dan biasanya memberiku mainan favoritnya. Dan itu membuatku merasa senang. Jadi oke, kameramen mengikuti kami kemanapun sepanjang hari, tapi tak lama aku lupa keberadaannya di sana. Dan aku juga tak pernah memeriksa hasil akhir video, karena menurutku lebay menonton diriku sendiri. Lalu suatu hari keluarga Haris mendudukanku untuk bicara lagi padaku. Nyonya Haris menatapku sambil berkata, "Kau mungkin menganggap Freddy sebagai anak kecil, tapi saat ini dia pria berumur 27 tahun. Yang tampan dan sehat secara fisik. Dia menyukaimu dan dia punya hak untuk berkencan." Kemudian setelah menunjukkan padaku beberapa komentar di internet, mereka belak-belakan bilang kalau tayangannya akan punya rating lebih tinggi kalau aku jadi pacar Fred. Jadi, ini semacam dongeng di dunia nyata? Gadis baik hati jatuh cinta pada pria yang punya kekurangan secara mental? Ya ampun, tapi aku tak tertarik padanya seperti itu. Aku melenguh, memasang wajah masam. Sayang, dia menyentuh lenganku. Itu hanya untuk di depan kamera. Dan itu akan membuat Freddy sangat senang. Dan tentu saja kau akan menerima kompensasi besar. Tuan Haris menambahkan. Uang sebanyak itu? Siapa yang bisa menolak? Dan itu hanya sandiwara. Lagi pula, Fred menyukai pembuatan video. Ya kan? Mereka pasti punya jutaan penonton sampai-sampai keluarga Haris gelontorkan uang seperti ini. Jadi aku tak lagi ragu dan setuju. Mereka memberiku sebuah naskah improvisasi dan menyuruhku lakukan persis seperti apa yang tertulis di sana. Semakin meyakinkan penampilanku, semakin tinggi bayaranku. Astaga, belum lama ini aku tak punya uang sepeser pun atas namaku. Dan sekarang aku punya ribuan dolar di rekening bank. Aku bisa kuliah, beli apartemen, dan lain-lain. Masa depan cerah ada di depanku. Di video pertama, aku duduk di samping Fred, meraih tangannya, tapi dia malah langsung mengajak perang jempol. Jadi, aku berhenti memegang tangannya dan dengan lembut mengatakan, "Fred, aku senang sekali menghabiskan waktu bersamamu. Kau sangat manis dan baik. Dan aku suka padamu." Dia berteriak girang, lalu pura-pura jadi pesawat dan berputar-putar mengelilingi ruangan. Beberapa video berikutnya makin tidak mudah. Saat ku coba mendekapnya, dipukulnya aku dengan boneka beruang besar miliknya. Dan saat ku coba mencium pipinya, ditekannya mobil-mobilan ke wajahku. Itulah kenapa saat ku baca naskah berikutnya, yang mana kami akan makan malam romantis bersama, aku tak tahan untuk tak menghela nafas dan memutar mata. Tapi ini pekerjaan,
Jadi kukenakan gaun cantik dan masuk ke ruang makan. Ruangannya dihias dengan kelopak bunga di atas meja dan pencahayaan romantis. Enak? Tanyaku saat dia menjejali wajahnya. Dia mengangguk, melempar alat makan ke bawah dan bertepuk tangan. Fred masak untuk Lin makan. Fred mengunyah sambil bicara, makanannya muncrat kemana-mana. Ya ampun, ini lucu sekali. Aku tak bisa tak tertawa. Kemudian dia menghampiriku dan memelukku erat. Ya Tuhan, makanannya menodai seluruh gaunku. Aku menatap lurus ke matanya dan berpikir, ya, aku memang menyukainya sebagai adik yang lucu. Kasihan sekali, andai saja dia tak semalang ini. Tiba-tiba, kurasakan tangannya merengkuh erat pinggangku. Kaget, kudorong dia mundur dan pura-pura menikmati makananku. Sejumlah besar uang ditransfer ke rekeningku bulan itu. Tapi aku tak merasa begitu gembira lagi. Jadi aku mulai mengabaikan naskah dan melakukan hal yang kupikir baik untuk Fred. Kugunakan mainannya untuk mengajarinya keterampilan matematika. Kubacakan buku-buku bagus dan tunjukkan padanya cara membuat cupcake. Suatu sore saat aku jalan kembali ke kamarku, Tuan Haris menghadang jalanku dan sambil cemberut mengatakan padaku, "Apa yang kamu mainkan? Apa kau sudah baca naskah minggu ini?" Aku berusaha mendorongnya, tapi dia mencengkeram lenganku. "Kau menyebabkan penonton kami pergi. Ku bayar lebih sedikit bulan ini." Aku membebaskan diri dari cengkramannya dan menjawab, "Uang? Apa hanya itu yang penting untuk Anda?" Lalu aku memutar mata dan kembali ke kamarku. Malam itu, akhirnya ku tonton videonya. Di salah satu video lama, Fred mengenakan setelan jas dan terlihat sangat tak nyaman. Tiap kali dia coba melonggarkan dasi atau membuka kancing meja, ada tongkat masuk ke dalam frame dan memukul pantatnya. Setelah beberapa kali berusaha, Fred menjatuhkan diri ke lantai dan mulai tantrum. Ada banyak sekali komentar seperti, "Ya Tuhan, ini terlalu lucu," dan "Dewasalah, Bung," atau "Jangan, untuk hiburan kami." Oh tidak, orang-orang sangat kejam. Fred tak minta jadi seperti itu. Keluarga Haris memanfaatkan anak mereka sendiri untuk menjadi kaya dengan memperoloknya. Kasihan Fred, ini harus dihentikan. Ku kemasi tasku, menerobos masuk ke ruangan di mana keluarga Haris sedang nonton TV lalu berkata, "Aku suka Fred dan masih mau jadi temannya. Tapi aku tak akan jadi bagian di pertunjukan nyeleneh ini lagi. Aku keluar. Dan jika kalian peduli dengan Fred, kusarankan kalian lakukan hal yang sama." Aku berharap mereka akan membujukku untuk tinggal atau apa. Tapi Nyonya Haris malah geram. "Baiklah kalau begitu. Kalau kau ingin keluar, pergi saja. Kenapa repot-repot meributkan semua ini? Gadis-gadis sepertimu tak akan sulit digantikan." Betapa kasar mereka. Aku tersulut amarah. Jadi langsung kutinggalkan kediaman besar mereka dan tak menengok ke belakang. Dan tebak siapa yang masak di dapur sementara ku sampaikan pada kalian cerita ini? Ya, itu Fred. Beberapa minggu setelah aku pergi, aku menjawab bel pintu dan mendapati Fred berdiri di sana. Lebih gila lagi, dia bertingkah sangat normal. Ternyata keluarga Haris mengabaikan Fred. Dia dibesarkan oleh pelayan lama seperti Bruce dan Alfred. Saat Fred 15 tahun, orang tuanya menganggur dan terlilit hutang. Fred memberitahuku, aku sangat menginginkan perhatian mereka. Jadi aku mulai bertingkah seperti anak kecil. Tapi kemudian tindakannya yang lucu dan konyol membuat orang tuanya mendapat ide video gila mereka. Mereka berbohong soal usia Fred karena memang dia kelihatan lebih tua. Lalu membuatnya berakting seolah-olah Dumb and Dumber di depan kamera selama bertahun-tahun. Awalnya, kupikir ini akan jadi cara yang bagus untuk membantu orang tuaku atasi kesulitan keuangan mereka. Tapi aku segera bosan berpura-pura. Dan mereka sudah punya uang lebih dari cukup. Jadi kusuruh mereka berhenti, tapi mereka menolak. Kemudian Fred bilang padaku bahwa di malam aku pergi, dia bertengkar hebat dengan orang tuanya. Dan bilang ke mereka dia tak akan lakukan pertunjukan lagi. Aku tak kenal siapapun. Dan tak punya perasaan kepada siapapun. Kecuali kepadamu. Dia mengaku. Dan, wah, ternyata dia masih berumur 19 tahun. Jadi, kuizinkan dia tinggal bersamaku dan, ya, kami mulai berpacaran. Seperti kencan romantis dan hubungan orang dewasa yang mesra dan nyata. Aku masih punya banyak uang di rekeningku, dan Fred mengambil semua uang yang pantas didapatkannya dari orang tuanya lalu pindah bersamaku. Aku mulai kuliah bulan depan, dan aku tak sabar menunggu. Sementara, Fred sudah menemukan kursus online dan menunggu hasil dari pekerjaan paruh waktunya yang baru. Yang juga online.
Ya, dia harus sembunyi dulu sementara waktu, karena wajahnya beredar di internet. Tapi masa depan kami bersama terbuka lebar kali ini. Sekarang, aku permisi dulu. Ada kencan yang harus kami nikmati. Ini adalah dongeng di kehidupan nyata, sayang. Aku berkedip membuka mataku. Wah, kepala aku terasa pusing. Dan, kenapa aku penuh luka cakaran? Pikiranku benar-benar kosong. Aku tak bisa mengingat apa yang terjadi. Gambaran terakhir yang terlintas di benakku adalah perdebatan sengit antara aku dengan seorang laki-laki. Kemudian aku bergegas pergi, dan sekarang disinilah aku, di tempat yang suram ini. Kurasa ini adalah ruangan bawah tanah atau semacamnya. Di sini dingin dan bau lembab. Sial, aku tak bisa mengingat wajahnya. Aku tahu aku harus keluar dari sini, dan segera. Aku lari ke pintu dan mencoba membukanya, tapi sia-sia. Pintunya terkunci. Kuhentakkan tanganku ke pintu. Siapa saja, tolong. Aku bisa dengar langkah kaki mendekat. Jadi tanpa menghiraukan telapak tangan yang berdenyut serta tenggorokan yang terbakar, aku menggedor pintu dan berteriak, "Buka pintunya!" Ya Tuhan, itu dia, pria yang berdebat denganku sebelumnya. Dia membawa setangkup sandwich dan tersenyum lembut padaku. "Oh Alice, anjing kecilku, kau sudah bangun? Kupikir kau mungkin lapar." "Siapa kau? Kau yang membawaku ke sini ya kan? Apa maumu?" Dia tampak bingung. Lalu dengan sedih berseru, "Oh tidak sayang, kau pasti hilang ingatan akibat kecelakaan ini. Ini josmu di sini. Aku cowokmu." Aku mengernyit ke arahnya. Dia memang terlihat tak asing. Tapi cowok yang mana? Kecelakaan apa? Dia tunjukkan pada aku foto-foto di ponselnya. Ya Tuhan, itu aku dengannya. Dan kami terlihat sangat bahagia bersama. Tapi kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Kupukul kepalaku dengan tangan karena frustasi, sementara Josh hanya berdiri di sana, bersandar di dinding, menatapku dan terkikik. Jadi, mungkin Josh ini adalah pacarku, tapi itu tak menjelaskan kenapa dia mengurungku di sini. Ruang bawah tanah ini bukan hal yang wajar dilakukan pacar. Aku segera menuju pintu tapi dia menarikku ke pelukannya. "Biarkan aku keluar. Kau pasti punya niat jahat membawaku ke sini." Aku merengut. "Oh ya ampun Alice, kau terlalu banyak nonton film. Kau sungguh tak ingat apapun." Aku memberinya tatapan tidak sama sekali, lalu melipat tanganku. Kukira kecelakaan itu cukup parah. Kita bertengkar lalu kau memaksa mengemudi, padahal kau mabuk dan kemudian menyebabkan kecelakaan fatal. Tak masalah. Kurasa kita tidak seharusnya membahas terlalu jauh soal itu sekarang. Itu pasti membuatmu trauma. Tapi itulah kenapa aku putuskan untuk membawamu ke sini. Jadi polisi tak akan menangkapmu. Apa? Kenapa aku tak bisa mengingat hal yang semengerikan itu? Tapi melihat semua luka di wajah dan tubuhku, mungkin semua benar seperti apa yang Josh katakan. Tidak. Aku harus mengaku. Aku terbata-bata dalam tangis. Apa kau gila? Kau ingin masuk penjara? Tapi... Alice, tak ada tapi. Aku akan melindungi dan menjagamu tetap aman. Ini begitu berat untuk dicerna. Jadi dalam keadaan panik, kudapati diriku sendiri menyetujui rencana gilanya. Josh bilang ini adalah bunker darurat peninggalan kakeknya. Tentu saja. Maksudku, baunya sangat apek. Bahkan tak terdapat jendela, hanya lampu dinding yang berkedip-kedip. Aku merasa seperti berada di film horor. Josh juga memberitahuku kalau dia sudah mengambil ponselku. Jadi polisi tidak akan bisa melacaknya dan menangkap kami berdua. Dan itu dia. Setiap pagi, siang dan malam, Josh akan membawakanku makanan dan berbicara padaku tentang harinya. "Papi, aku pulang." "Papi?" Oh, awalnya itu terdengar lucu. Tapi segera aku alergi dengan kata itu. "Hei, papi, makan ini." "Papi ini, papi itu." Papi. Aku sangat muak dengan kata papi. Sampai terkadang aku sungguh mengira aku tak lebih dari sekedar peliharaannya. Kemudian tiap malam dia bersikeras menggosok punggungku supaya aku lebih mudah tertidur. Kedengarannya menyenangkan ya kan? Tapi tidak, itu tak menyenangkan. Dia menggosokku sangat keras dan saat ku minta dia hentikan itu, dia hanya tertawa.
Jelas, dia tak melakukan itu untuk membuatku merasa lebih baik, tapi menganggapnya sebagai hobi. Dan tak hanya itu saja. Beberapa hari aku bangun melihatnya duduk di sana, menatapku dengan seringai lebar di wajahnya. Kemudian, saat kuperiksa rambutku, kulihat dia sudah mengikatkan banyak pita-pita kecil konyol di situ. Apa kau gila? Aku bukan anak-anak. Aku menggerutu sembari menarik dan membuang semua benda konyol itu dari kepalaku. Tapi papi, itu kelihatan sangat lucu. Tom selalu suka itu. Aku melotot padanya. Tak perlu berkata apapun lagi. Oh, dan sekedar informasi, ya. Tom itu nama anjingnya yang lama. Oke, jadi aku tak perlu jadi jenius untuk menyadari kalau ada sesuatu yang tak beres dengan pikiran cowok ini. Tapi kemudian semuanya jadi makin aneh. Suatu kali, dia membawa turun makanan untuk kami makan bersama. Itu adalah ayam goreng. Dan segera saat aku membaunya, mataku berbinar. Aku hendak mengambil sepotong saat tiba-tiba dia menarik piringnya menjauh dan menggigitnya cepat. Aku bahkan tak punya waktu untuk bereaksi. Lalu dia memberiku tulang paha ayam yang belum dia habiskan itu. Bantu aku menghabiskannya, papi. Bagian ini terlalu keras untuk dikunyah. Aku memutar mataku padanya dan memerah karena marah. Melihat reaksiku, dia berkata, "Kenapa, papi? Tom selalu suka makanan sisa." "Apa kau gila?" teriakku. "Hei, aku bercanda." "Kau tak bisa menerima candaan?" Dia menyeringai. "Bercanda? Bercanda macam apa itu? Aku sudah muak dengan ini. Tempat ini membuatku gila." Aku hampir tak bisa tidur sama sekali karena aku tak bisa bedakan antara siang dan malam. Kemudian, saat aku menutup mata, kudapati diriku sendiri tersiksa dengan kejahatan serius yang telah aku lakukan. Jas berusaha menyelamatkanku, ya. Tapi aku tak minta dia melakukan itu. Aku tak bisa hidup seperti ini. Aku harus menghadapi kenyataan. Aku harus menyerahkan diri. Besok paginya saat Jos membawakanku sarapan, kukatakan padanya apa yang ingin kulakukan. Seperti yang kuduga, dia jadi marah dan melotot padaku. "Alice, kenapa kau sangat ingin pergi ke penjara?" "Aku tak bisa tinggal di sini selamanya. Aku harus menghadapi apa yang sudah aku lakukan. Tapi sangat damai di sini bersama aku." "Damai? Apa dia serius?" "Tentu saja tak terasa damai. Sebaliknya, aku merasa sedang bermain peran jadi peliharaan. Aku menerjang ke depan, tapi Jos langsung menangkapku jadi aku tak bisa bergerak. Ku coba menggeliat dan melepaskan diri, tapi dia laki-laki yang kuat. Tiba-tiba dia menutup hidungku dengan sebuah sapu tangan dan mataku tertutup. Lalu semuanya jadi gelap. Perlahan aku membuka mata. Aku masih di ruangan yang tak asing tapi jeruji. Aku melihat jeruji. Aku di kandang. Kemudian aku menendang sesuatu. Itu adalah mangkuk air. "Papi, kau nakal sekali." "Aku tak bisa kehilanganmu, jadi aku menempatkanmu di sini." Dia menyeringai padaku sambil memberiku sandwich. Aku membuangnya, lalu berteriak padanya agar mengeluarkan aku. Melihat ini, dia langsung pergi dan kembali dengan setumpuk mainan empuk dan menjatuhkannya ke dalam kandang. Semoga itu bisa membuatmu lebih senang. Kemudian dia berusaha menjejalkan sandwich itu ke mulutku. Murka, ku gigit lalu kumuntahkan ke wajahnya, lalu mencibir sambil melempari mainan itu ke arahnya. Ya ampun, beberapa di antaranya bahkan berdecit. Wah, oke. Sikapnya berubah dan matanya jadi menakutkan. Jika itu yang kau mau, jangan salahkan aku nanti. Semuanya berubah setelah itu. Setiap hari dia hanya memberiku semangkuk biskuit bau. Lalu dia hanya duduk di sana melongo menatapku. Awalnya aku menolak memakannya, tapi pada akhirnya aku sangat kelelahan jadi aku menyerah. Meskipun aku cukup yakin itu adalah biskuit anjing. Aku sadar kalau melawannya sama sekali tak menguntungkanku. Itu hanya membuatnya bertindak makin mengerikan. Itulah saat sebuah rencana jenius muncul di kepalaku. Jadi, berikutnya saat Jos muncul dengan biskuit, aku tersenyum manis padanya dan berkata, "Jos sayang, ini sudah lama sekali sejak kita berkencan. Bagaimana kalau kau pergi dan bawakan sebotol anggur, dan kita bisa habiskan waktu berkualitas bersama?" Matanya berbinar dan tentu saja dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia segera pergi untuk dapatkan anggur itu. Bersulang untuk kita. "Jos, kau adalah cinta dalam hidupku, dan aku sangat bersyukur pada Tuhan yang telah membawamu ke dalam hidupku.
Kumohon, tinggallah denganku selamanya. Kupasang senyum termanis dan berbisik di telinganya. Setiap kali dia menyesap anggur, ku kedipkan bulu mataku ke arahnya sembari mengisi ulang gelasnya. Menyatakan kalau aku ini aktris Hollywood dengan penampilan kelas Oscar adalah pernyataan yang meremehkan. Tak lama kemudian, Joe sangat mabuk, hingga matanya berkunang-kunang. Dia terjatuh ke tanah bahkan sebelum aku selesai menuangkan gelas anggur yang terakhir. Memanfaatkan kesempatan, aku melangkah melewatinya. Lalu, tiba-tiba ada sebuah tangan mencengkram pergelangan kakiku. Oh tidak, celaka aku. Jantungku rasanya seakan loncat dari dadaku. Aku langsung berbalik, siap untuk membawanya saat, ternyata dia cuma mimpi. Terima kasih Tuhan. Dengan hati-hati ku tarik kakiku dan segera berlari keluar dari sana. Aku memanjat tangga ke arah ruang tamu, di mana kutemukan ponselku tertinggal di meja. Dengan cepat aku meraihnya lalu lari keluar dari rumah mengerikan itu. Kakiku gemetaran dan rasanya seperti akan roboh kapan saja. Tapi entah bagaimana, aku berhasil temukan kekuatan dari dalam diriku untuk terus berlari. Aku tak bisa gunakan ponselku karena baterainya habis dan aku terlalu bingung untuk mencari tahu di mana rumahku. Jadi, saat aku menemukan kantor polisi, aku jalan menuju ke sana. Aku menghela nafas panjang. Ini merupakan keputusan yang sulit. Aku tahu aku akan masuk penjara, tapi aku tak bisa tinggal di ruangan bawah tanah Joe selamanya dan jadi pengganti peliharaannya. Tidak. Aku harus menghadapi apa yang kuperbuat. Pak, saya di sini untuk mengaku. Polisi tampak kebingungan dan memberitahuku tak ada kecelakaan fatal akhir-akhir ini. Tapi kemudian dia bilang aku terlihat tak asing. Jadi dia mencari namaku. Dan ternyata keluargaku sudah melaporkan aku hilang. Joe si penipu itu sudah membohongiku. Semua itu tipu muslihat agar dia bisa menahanku. Teganya. Aku mengisi daya ponselku dan muncul ratusan teks dan pesan suara dari teman dan kerabatku yang khawatir. Ini semua sungguh mencengangkan. Aku tertunduk beberapa saat. Kemudian semua ingatan perlahan muncul kembali. Aku sedang berada di parkiran mall dan aku merasa seperti ada orang yang mengikutiku. Jadi aku sembunyi di pojokan dan saat itulah Josh muncul. Jadi aku bertanya padanya, "Kenapa kau membuntutiku?" "Alice, aku mencintaimu. Kumohon kembalilah padaku." Aku memutar mata dan mulai berjalan pergi darinya. "Pergi dari sini, orang aneh. Kita sudah putus." Lalu dia mencengkeram pundakku. Aku meronta membebaskan diri dan berlari menjauh saat sebuah mobil muncul dan ya, tentu saja. Josh adalah mantanku yang gila, suka mengontrol dan penguntit. Jadi, dia pasti sudah memanfaatkan ketidakwarasanku untuk membawaku kembali ke ruang bawah tanahnya dan muncul dengan rencana gilanya. Kemudian, yang membuat semuanya lebih mudah baginya, ternyata aku kehilangan ingatan, tipikal. Itu adalah mimpi buruk, tapi untungnya sekarang sudah berakhir. Polisi menerima laporanku dan tak lama kemudian, keluargaku datang menjemput. Mereka semua menangis dan kami saling berpelukan erat. Butuh waktu untuk kembali ke kehidupan normal setelah semua trauma itu. Tapi aku hampir mencapainya. Aku ingin muntah tiap kali mendengar ada yang mengucapkan kata, "Papi." Namun, ini tidak menghentikanku untuk memelihara anjing penyelamatku sendiri, Lily si corgi, dan aku tak pernah memberinya pita di bulunya. Sedangkan Josh, dia dihukum karena menahan orang dengan tidak benar dan harus mendekam di penjara selama 4 tahun. Siapa yang ada di dalam kandang sekarang? Pantas kau dapatkan.